video profil Ruang Bidan Indonesia, yang keempat penampilan poster IDP dan SAC, yang kelima open speech dari Director of Ruang Bidan Indonesia, yakni Bidan Erni Resita Dewi SKPD MSC, yang keenam pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab oleh narasumber kita yang akan dipandu oleh Bidan Eza Yusnela. Yang ketujuh dokumentasi dan yang kedelapan adalah penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka kegiatan Mitskofest tahun 2025 ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yakni mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan tentunya berkah, apalagi di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini. Silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai, sesungguhnya tidak ada akhir dalam berdoa. Selanjutnya, penampilan video profil dari Ruang Bidan Indonesia. Nah, mungkin teman-teman yang telah hadir di webinar pagi hari ini masih belum mengetahui gitu, apa Ruang Bidan Indonesia. Mari kita lihat video profil bersama-sama. Silahkan kepada operator untuk ditampilkan. Lindungi kulitmu di siang hari, Nivea Care and Protect. Baik, itu adalah video profil dari Ruang Bidan Indonesia. Nah, tadi video profil di tahun 2024. Nah, di tahun 2025 ini kami telah ada anggota baru, jadi kita akan share untuk member atau anggota baru dari Ruang Bidan Indonesia. Silakan untuk operator ditampilkan.
지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 세상에 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Oke, baik. Terima kasih untuk operator. Jadi tadi sekilas kita sudah melihat gitu Ruang Bidan Indonesia. Jadi memang Ruang Bidan Indonesia ini merupakan wadah untuk mendukung sesama bidan untuk mendapatkan kapasitas dirinya dengan high education dan tentang skill dan sebagainya. Dan terima kasih seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi memang kegiatan di Ruang Bidan Indonesia yaitu kegiatan Midwifery Scholarship Festival tahun 2025 ini telah disupport oleh dua lembaga yaitu Study Abroad Center atau SAC dan IDP Education Indonesia. Dan kabar gembiranya bagi rekan-rekan bidan yang telah mengikuti Midskofest tahun 2025 ini dan yang terpilih dan beruntung akan mendapatkan Oke, akan mendapatkan dari SAC yakni free class konsultasi persiapan visa dan LOA, sedangkan dari IDP nanti akan ada free simulasi IELTS test. Jadi buat teman-teman rekan bidan yang saat ini sedang mempersiapkan visa atau LOA atau juga sedang persiapan IELTS test bisa mendaftar untuk kegiatan ini dan nanti yang terpilih kami akan informasikan kepada rekan-rekan semua dan bagi yang ingin mendaftar di IELTS, kami berharap teman-teman yang terpilih berkomitmen dan bersedia hadir di Surabaya karena kegiatan free simulasi IELTS ini akan dilaksanakan secara offline di IDP IELTS Surabaya. IDP ya seperti itu. Jadi nanti kami akan bagikan untuk link registrasinya. Jadi silakan teman-teman yang ingin mendaftar dipersilahkan seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya mendekati acara inti, yakni ada open speech dari Director of Ruang Bidan Indonesia. Seperti itu. Baik, tadi sudah di-spill di video profil gitu ya, siapa sih Director of Ruang Bidan Indonesia. Nah, jadi kita akan ada open speech dari Bidan Erni Rosita Dewi SKPD MSC. Baik, saya sapa terlebih dahulu. Halo Mbak Erni. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak Diana. Selamat pagi Mbak Erni. Mbak Erni, maaf suaranya sedikit kecil Mbak. Oh ya, sekarang gimana? Oke, Dengeran udah nggak? aman. Kedengeran Oh ya, aman-aman. kurang deket Baik, sama speakernya. oke baik Mbak Erni. Baik, Mbak Erni, waktu dan layar saya persilahkan. Silakan Mbak Erni. Baik, terima kasih Mbak Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mungkin selamat siang untuk narasumber kita yang tercinta ya, Ibu Bidan Dian yang sekarang posisinya mungkin di Australia. Kita ada beberapa selisih jam. Em, Saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh rekan-rekan yang sudah bergabung pada pagi hari ini, terutama untuk narasumber kita, Ibu Bidan Dian Anggraini, yang sudah meluangkan waktunya dan sepertinya juga sudah dua kali ya, beliau sudah berkenan untuk bergabung dan meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan PhD-nya untuk sharing cerita dengan teman-teman bidan di Ruang Bidan Indonesia. Nah, mungkin tadi teman-teman sudah sempat menyimak ya beberapa tentang Ruang Bidan Indonesia, bahwa Ruang Bidan Indonesia ini mulai lahir itu tahun 2020. Jadi kalau sekarang sudah mungkin hampir 5 tahun ya, 5 tahun berjalan di tengah-tengah situasi pandemi saat itu. Dan memang Midskofest ini, Midwifery Scholarship Festival, ini salah satu event yang sudah kita inisiasi sejak 5 tahun terakhir begitu ya. Dan alhamdulillahnya sekarang semakin banyak teman-teman dari volunteer juga yang membantu kegiatan ini sehingga semakin berkembang dan semakin banyak inovasi-inovasi yang bisa kita kerjakan bersama untuk membantu rekan-rekan sejawat bidan semua dari seluruh Indonesia untuk mendapatkan akses informasi tentang pendidikan lanjut
gitu ya, terutama mungkin di level yang lebih tinggi ya, di jenjang pascasarjana, baik mungkin S2 maupun S3. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak ya teman-teman ya atas antusiasnya, atas semangatnya, karena kalau boleh dibilang kalau kita lihat data bidan di Indonesia kan masih mayoritas mungkin masih didominasi teman-teman bidan diploma gitu ya. Dan di sini yang kita lihat bersama gitu ya, bahwa teman-teman di Ruang Bidan Indonesia atau RBI ini melihat bahwa ada kebutuhan yang sangat mendesak begitu ya untuk kita saling bantu, kita saling rangkul merangkul mendukung bagaimana bidan itu bisa meningkatkan dirinya, baik mungkin kualitas skillnya, kualitas jenjang pendidikannya menjadi lebih baik lagi gitu ya. Karena tanggung jawab yang di pundaknya juga tidak main-main begitu, dan harapannya nanti teman-teman bisa mendapat banyak sekali wawasan baru gitu ya dari narasumber kita yang sudah disiapkan oleh teman-teman juga, baik mungkin di sesi sekarang sesi satu, nanti akan ada sesi dua untuk jenjang master dalam negeri, master luar negeri, bahkan mungkin doktoral gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini yang join hari ini mungkin lebih banyak yang minat untuk master ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman bisa boleh banget ya join di program yang persiapan doktoral juga gitu. Barangkali ingin menyiapkan lebih detail lebih awal gitu ya, ambil start point lebih awal gitu. Nah, mungkin demikian sih teman-teman. Harapannya teman-teman nanti bisa mengambil lebih banyak manfaat, tidak berhenti di teman-teman. Silakan disebarluaskan gitu ya informasi tentang program kegiatannya RBI ini kepada teman-teman bidan semuanya. Kalau boleh jujur ya, saya pribadi itu 5 tahun terakhir ini juga sangat banyak belajar dan berkembang bersama RBI gitu ya. 2020 itu saya juga masih di posisi kayak teman-teman mungkin ya, di posisi jadi scholarship hunter waktu itu, kemudian dengan semangat saling bantu teman-teman yang cari beasiswa juga, akhirnya ya rezekinya dari Allah ya, saya dapat beasiswa juga gitu. Jadi ketika kita membantu orang lain, ternyata Allah juga membantu kita untuk meraih mimpi kita gitu. Jadi saya 2021 itu dapat beasiswa Chevening ke UK gitu ya, kemudian melanjutkan S2 saya dan sekarang sudah balik ke Indonesia. Begitu. Dan harapannya semakin banyak bidan-bidan yang mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya di level pasca sarjana, dan memberikan lebih banyak manfaat, lebih banyak impact dimanapun teman-teman bekerja, dimanapun teman-teman berkontribusi gitu ya di Indonesia. Mungkin demikian sedikit dari saya teman-teman. Nanti kalau misalkan pengen mengetahui lebih lanjut, silakan follow Instagramnya Ruang Bidan Indonesia, dan silakan simak juga di YouTube kami ya, YouTube channelnya Ruang Bidan Indonesia. Di sana ada banyak sekali profil-profil bidan yang bisa teman-teman ikuti jejak karirnya, jejak perjalanannya dalam menempuh pendidikan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Mungkin demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih lagi ini kepada Budian Anggraini yang sudah meluangkan waktunya. Matur nuwun Budian. Saya sebenarnya juga sangat mengidolakan beliau nih. Apalagi waktu saya nyimak video YouTube di channelnya Mbak Sofi kali ya, itu yang beliau diwawancara itu saya jadi bersemangat gitu, berapi-api kayak aduh, orang Bondowo saja bisa gitu sampai berkali-kali 2 kali master ya di Indonesia sama di Australia, kemudian dapat beasiswa yang cukup kompetitif juga ya, beasiswa yang jarang orang Indonesia lirik juga gitu, dari riset training program itu kalau misalnya tidak salah ini ya nyimak gitu. Nah, mungkin teman-teman silakan ya dimanfaatkan ini mumpung ada Budian Anggra ini. Beliau ini semangatnya luar biasa banget. Saya nyimak YouTube-nya aja ikut semangat pengen PhD lagi itu, pengen nang terbang lagi pengen PhD. Nah, mungkin demikian Budian, terima kasih banyak. Nanti insya Allah akan dipandu dimoderatori oleh Mbak Eza juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erni untuk open speech-nya. Tadi setuju sekali sih. Jadi harapannya kegiatan dari Mitskofest tahun 2025 ini makin banyak teman-teman rekan-rekan bidan yang
pendidikannya lebih tinggi lagi gitu. Dan saya setuju sekali, saya juga termotivasi oleh Ibu Dian seperti itu. Baik, selanjutnya memasuki acara inti, yakni pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab oleh narasumber narasumber kita, yakni Ibu Dian. Em, Sebelum itu nanti akan dipandu oleh Bidan Eza Yusnela selaku moderator. Dan sebelum itu saya akan bacakan sedikit profil dari moderator kita, yakni Bidan Eza Yusnela. Baik, Bidan Yusnela ini merupakan seorang bidan yang lulusan dari profesi bidan Universitas Erlangga. Beliau selama kuliah mengikuti beberapa organisasi, yakni salah satunya pernah menjadi wakil ketua HMP. Kemudian selama kuliah beliau juga pernah banyak mengikuti beberapa perlombaan dan pernah meraih prestasi, yakni juara satu laboran berprestasi tingkat kooperatif wilayah Sumbar, Riau. Kemudian Bidan Eza ini juga sempat mengikuti beberapa volunteering gitu ya, volunteering yakni pernah di Dompet Duafa, kemudian beliau saat ini menjadi volunteering dari Ruang Bidan Indonesia, dan beliau juga pernah mengikuti menjadi riset asisten seperti itu. Dan Bidan Eza ini juga banyak sekali mengikuti beberapa pelatihan maupun workshop terkait kebidanan maupun soft skill lainnya. Bidan Eza ini juga memiliki pengalaman dan aktif sebagai MC, moderator, dan narasumber lainnya. Jadi banyak sekali pengalaman dari Bidan Eza. Seperti itu. Baik, saya sapa terlebih dahulu. Halo Bidan Eza. Mohon maaf, Bidan Eza suaranya belum terdengar. Em, Suaranya mohon maaf masih belum terdengar. Dari saya belum terdengar Bidan Eza. Belum sama, belum masuk Mbak Eza. Iya, saya khawatirnya Atau bukan dari. Boleh mungkin didekatkan mikrofonnya? Ya, masih belum Bidan Eza. apa dicabut ya itu headsetnya dulu, terus nanti dicolokin lagi atau gimana itu biasanya Betul, boleh errornya di dicoba situ dulu. audionya. Oke, apakah sudah? Nah, betul, siap. Oke, Sudah terdengar. Halo baik. Bidan Terima Eza. kasih banyak. Halo Bidan Diana, selamat pagi teman-teman semuanya. Apakah suara saya sudah jelas terdengar? Alhamdulillah Ulang sudah lagi. terdengar jelas. Oke, Ya, alhamdulillah alhamdulillah. terdengar Mohon jelas. maaf di sini agak sedikit mendung, jadi sepertinya jaringannya agak mulai-mulai seperti itulah ya Mbak Oke, Diana. Walaupun cuacanya mendung, tapi semangatnya tetap membara ya, Bidan Eza. Ya, harus benar sekali Mbak Diana. Oke, Oke, terima baik. kasih banyak Bidan Untuk Diana. untuk Bidan Eza, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bidan Diana atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah bergabung melalui Zoom webinar hari ini. Sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun teman-teman karena saya berasal dari Sumatera, kami identik dengan pantun. Nanti boleh teman-teman biar saya tidak merasa sendiri, boleh tuliskan cakep di kolom chatnya masing-masing. Ya, boleh ya teman-teman ya? Oke, tingginya Gunung Himalaya lebih tinggi dari Gunung Pasaman? Jawablah salam dari saya, walaupun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak atas teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif. Baik, selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman yang berada di wilayah Indonesia Barat tentunya, dan selamat siang untuk narasumber hebat kita pada hari ini, teman-teman yang sudah bergabung bersama kita, dan juga teman-teman yang berada di time zone yang mungkin lebih cepat dari Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Puji syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di room Zoom hari ini.
Salawat dan salam tentunya kita tak lupa sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah senang sekali saya bersama Bidan Diana tadi sudah membuka acara ini teman-teman yang sudah diberikan amanah untuk berinteraksi secara langsung dengan rekan-rekan bidan dan adik-adik mahasiswa kebidanan dimanapun berada melalui webinar Midwifery Scholarship 2025 persembahan dari Ruang Bidan Indonesia. Sebelumnya salam kenal juga Bu Dian dan juga teman-teman semuanya. Untuk penghormatan kami tumpangkan kepada MC terlebih dahulu. Selanjutnya, teman-teman seperti yang kita ingat sendiri bahwa pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia, terutama di bidang kesehatan. Nah, di Indonesia sendiri kita lihat bagaimana bidan memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan, terutama khususnya bagi ibu, bayi, dan anak. Nah, pendidikan kebidanan di Indonesia sendiri juga bergerak sangat dinamis, dan untuk meningkatkan kompetensi serta kualitas pelayanan dan pendidikan lanjutlah sangat-sangat kita perlukan. Seperti yang disampaikan oleh Bidan Erni tadi, bahwa pendidikan kebidanan memiliki kebutuhan yang cukup mendesak. Nah, pada kegiatan hari ini, kami mengambil inisiatif untuk mengangkat topik Supporting Midwives to Achieve Higher Education through Scholarship. Dan kami harapkan dari webinar ini, teman-teman dapat diberikan informasi tentang beasiswa, strategi persiapan ataupun motivasi, dan bagaimana perjalanan ataupun experience dari pemateri kita sebagai proses to pursue higher education. Nah, tentu saja materi ini nanti akan disampaikan oleh pemateri hebat kita, yaitu Bu Bidan Dian Anggraini, SST MKes MPhil. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari beliau. Boleh mohon dibantu Bidan Zalfa. Boleh sedikit di Zoom. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bidan Zalfa. Baik, teman-teman. Hari ini kita kedatangan pemateri yang luar biasa, yaitu Ibu Bidan Dian Anggraini. Beliau adalah seorang bidan, dosen, dan juga peneliti yang tentunya sangat mempunyai motivasi yang sangat tinggi dengan pengalaman 7 tahun lebih menjadi bidan klinis dan akademisi. Dan khususnya ini terkait tentang kesehatan ibu, bayi, dan anak. Beliau cukup aktif memimpin dan merancang proyek-proyek berbasis komunitas dan pelayanan masyarakat. Di sini kita lihat di tahun 2014 beliau memulai untuk membuat komunitas Rajut Bondowoso dan juga ada English class ya atau rumah Inggris. Nah, di sini kita juga lihat beliau adalah founder dari Hai Mama yang merupakan platform edukasi online untuk kesehatan reproduksi. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai dosen di Dharma Praja Academy. Kemudian beliau juga memiliki pengalaman menjadi bidan klinisi di Kalisat Husada Klinik. Untuk pendidikan, jangan diragukan lagi teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Bidan Erni tadi, beliau sudah meraih 4 gelar akademik dan sekarang sedang berproses untuk gelar kelima. Bisa kita lihat, boleh bantu next, Bidan Zalfa. Nah, untuk pendidikan sendiri, beliau merupakan lulusan diploma dan sarjana terapan kebidanan di Poltekkes Kemenkes Malang. Kemudian beliau melanjutkan di pendidikan Master of Health atau Magister Kesehatan di Universitas Airlangga. Selanjutnya beliau adalah peraih beasiswa untuk Master of Philosophy di Australia. Dan sekarang beliau sedang melanjutkan pendidikan S3 di University New South Wales, Australia. Dan tentunya untuk publikasi tidak diragukan lagi teman-teman, begitu juga sertifikasi dan pelatihan-pelatihan yang beliau ikuti. Beliau juga pernah memperoleh penghargaan, salah satunya sebagai finalis di Berlin, Jerman, sebagai pemenang nasional inovator sains tahun 2020 pada acara Berlin Science Week. Nah, baik, beliau juga seorang relawan yang sangat aktif, seperti memberikan edukasi kepada anak-anak jalanan, Palang Merah Indonesia, Rumah Inggris, dan tentunya komunitas crochet atau komunitas Rajut Bondowoso tadi. Baik, langsung saja, sepertinya teman-teman sudah sangat tidak sabar bertemu dengan beliau. Nah, bagaimana perjuangan beliau selama memperoleh scholarship, atau mungkin bagaimana as a midwife, wife, and how we should pursue higher education. Oke, teman-teman, kita sapa dan kita undang langsung Bidan Dian Anggraini.
Halo, Bu Bidan Dian. Selamat pagi, Bu Dian. Halo, apa bisa mendengar suara saya, Mbak? Izin Bu Dian, suaranya sudah terdengar Ibu. Mungkin Oh dari ya, oke. moderator Mbak Eza, suaranya Mbak Eza belum terdengar. Iya, oke. Halo, Ibu Dian. Selamat Iya, siang, Ibu. Ah ya, selamat siang. Bisa dengar suara saya ya, aduh. Mbak ya? Alhamdulillah sangat jelas sekali, Ibu. Sekarang di Oke, sana sudah jam 2 ya, Bu ya? Lebih kurang. betul. Setengah tiga. Oke. Oh, setengah 3. Oh, iya ya. Setengah tiga. Baik, Bu Dian, apa kabar? Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ah, senang sekali bisa bertatapan langsung walaupun virtual ya, Bu. iya, maaf ya. Ini apa? Karena saya kan lab base ya, jadi kadang-kadang itu ada something happen, entah itu ada CO2 di lab dan lain sebagainya. Jadi kayak wow, oke. Jadi harus telepon sini dan sana. Oke. Terima kasih ya sudah menunggu. Baik, teman-teman sepertinya sudah sangat siap. Mari kita persilakan kepada Ibu Dian untuk memaparkan materinya. Silakan, Oke, Ibu. ini terlihat ya Mbak ya? Ininya ya, Sudah, sudah Bu. ya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat pagi mungkin di Indonesia ya. Perkenalkan, nama saya Dian. Mungkin ada beberapa yang sudah tahun lalu pernah ikut eventnya dari teman-teman ya, Midlife Scholarship Festival. Ini saya sangat berterima kasih sekali kepada para penyelenggara karena gimana-gimana dulu saya untuk bisa dapat beasiswa itu mencari sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya ada event-event seperti ini, kita bisa belajar dari satu sama lain begitu. Nah, di sini pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya kemarin pada saat saya mengejar beasiswa begitu. Ya, em, mungkin bukan bisa saya bilang it's not because you are smart, you get it, but it's because you really want to get it, gitu. Jadi kalau misalnya dibilang, oh karena orang ini pintar sekali makanya dapat beasiswa, ya, not really. Saya bilang saya tuh selalu menjadi orang yang fine, rata-rata lah gitu. Nah tapi karena mungkin kalau bisa dibilang orangnya agak ngotot ya gitu. Kalau if I want something, I will just go for it. Mungkin bedanya itu. Gitu. Oke, sekarang kita mulai. Saat ini saya sedang S3 di School of Women and Children di University of New South Wales, Australia. Jadi sekarang saya sudah tahun ketiga, jadi 9 bulan lagi saya submit thesis. Dan kebetulan memang beasiswa saya itu berasal dari Australia, jadi tidak ada kewajiban ataupun lapor, setor, dan lain sebagainya ke Indonesia gitu. Paham maksud saya ya? Jadi saya ibaratnya mendapatkan beasiswa yang lepasan dari luar begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman, mungkin ada teman-teman di sini yang ingin S2, itu kemarin juga saya mendapatkan S2-nya by research dari Australia, dan saya juga mendapatkan full funding begitu. Jadi ini masih relevan untuk teman-teman yang juga ingin ke S2 gitu ya. Oke, sekarang kita Dan background sebentar, dulu. boleh Bagaimana, dulu. Mbak? Ya, sepertinya masih all desktop, Ibu belum share screen untuk PPT-nya, Ibu. Oh, gitu. Iya. Sebentar, sebentar. Hmm, ini masih desktop yang saya Iya, ini kan. masih desktop, Ibu. Bagaimana dengan sekarang? Dia belum berubah, Ibu. Ini aku try. Oh, ini masih sekarang. Sudah, Apakah sudah tapi masih PowerPoint? belum. Iya, Mungkin langsung dari penyelenggara saja ya. Ada PPT-nya ya. Saya bisa minta tolong. oke, Ini boleh. tahu kenapa ini? Boleh, Ibu.
Mungkin akan dibantu Sebenarnya oleh harusnya Bidan bisa, Zalfa. Ya, tapi nggak tahu kenapa. Ini belum ya? oke. Boleh slideshow, Ibu? Slideshow. No? No, masih all desktop, Ibu. Oke, ya sudah mungkin dari teman-teman langsung aja ya. Ya, baik Ibu. Boleh mungkin dibantu Bidan Zalfa. Nah, Right. ini sudah. Oke. Ya mungkin di next dulu ya. Ini karena banyak animasinya, jadi mungkin nanti operator bantu saya banyak ngeklik-ngeklik terus ini kayaknya. Oke, jadi Nggak apa-apa, Ibu. begini. Oke, ini adalah desa saya. Saya berasal dari Bondowoso ya teman-teman. Jadi Bondowoso itu di Jawa Timur. Disclaimer pada saat itu tahun 2016-2017 ya. Itu masih sinyalnya susah sekali begitu. Jadi pada saat itu untuk saya by the way belajar bahasa Inggris, saya belajarnya otodidak. Jadi saya hanya belajarnya itu dari YouTube dan pada saat itu karena sinyalnya itu tidak ada di rumah saya, jadi saya harus ke kota setiap hari, every single day, itu biar agar saya bisa mengakses YouTube gitu. Jadi kalau seandainya ada orang yang bilang, Mbak, saya itu pengen banget dapat beasiswa, tapi saya begini, tapi saya begitu, tapi saya begini, itu sudah kebanyakan kalau buat saya ya pribadi yang saya sudah ibaratnya I did every single thing, saya kan hanya bilang anda belum belum ingin gitu. Karena kalau Anda sudah ingin sekali, you will do everything in your power to make it gitu. Nah, ini maaf ya teman-teman, agak-agak sedikit nyampur-nyampur. Bukan karena saya itu gimana-gimana. Sudah 5 tahun soalnya saya di sini, jadi agak sedikit ini, agak sedikit ini juga. Oke, next mungkin, Mbak. Nah, oke. Jadi, oke, lagi satu lagi. Ya, oke, ini dulu. Jadi, saya itu memang awalnya, saya itu punya interest yang sangat besar tentang biology and chemistry. Jadi pada saat dulu saya lulus dari SMA itu memang saya keterimanya itu di jurusan chemistry. Gitu. Jadi saya memang ingin sekali masuk chemistry, tapi seperti mungkin beberapa teman di sini ya yang ibunya itu bilangnya, udah jadi bidan aja nanti jadi kaya. Nah, itu adalah ibu saya begitu. Yang iya, saya juga akhirnya oke lah gitu ya ikut apa kata ibu gitu. Akhirnya tahun 2012 itu saya lulus dari S3 dari D3 dari Poltekkes Kemenkes Malang Prodi Kebidanan Jember begitu. Oke, kita next lagi, Mbak. Satu kali klik lagi. Ya, satu lagi. Nah, jadi akhirnya pada tahun 2013 saya melanjutkan lagi D4 ya pada saat itu di Poltekkes Kemenkes Malang. Nah, tapi ini salah satu hal yang sangat menarik ya, karena memang sejak saya muda sekali itu saya sangat ingin sekali ke luar negeri. Saya ingin tahu gimana rasanya itu naik pesawat, karena saya nggak pernah naik pesawat sama sekali di hidup saya gitu. Jadi bisa teman-teman bayangkan gitu ya, saya ada di Jember gitu di asrama pada saat itu mungkin teman-teman yang dari Poltekkes tahu ya kita harus tinggal di asrama dan yang saya lakukan pada saat itu hanyalah nangis. Kenapa? Kan saya itu ingin sekali keluar tapi kenapa saya justru dikungkung di sini. Saya itu merasa sangat-sangat marah tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain, namanya juga masih anak umur segitu ya gitu kan, anak umur segitu nggak pernah naik pesawat, nggak tahu dunia luar itu seperti apa begitu. Nah akhirnya saya masih tetap punya big dream itu. Hanya saya bilang ke ibu saya, Bu, one day saya ingin sekali ke luar negeri untuk melanjutkan sekolah. Dan pada saat itu dengan semua keterbatasan yang kami punya ya, gitu. Ibu saya cuma bilang, "Ya, Ibu doakan semoga kamu bisa." And that's it. Karena kalau saya cerita ke orang lain, semua orang pasti bilang, "Apa anak Bondowoso nggak mungkin lah," gitu kan. Oke, kita lanjut lagi, Mbak. Satu kali klik lagi, dua mungkin ya, dua. Satu lagi. Iya, akhirnya pada tahun 2017 itu saya 2014 saya masuk S2 dengan program matrikulasi di UNER. Karena kalau dari D4 ke S2 itu sulit pada saat itu. Saya nggak tahu kalau sekarang bagaimana kebijakannya ya. Tapi pada saat itu tahun 2014 itu saya masuk ke sana, saya harus matrikulasi dulu 1 semester begitu. Dan kemudian baru saya bisa mengikuti perkuliahan S2 yang sebenarnya begitu. Dan pada saat itu Mbak, S2 itu mahal sekali jujur ya. Jadi pada saat itu saya harus saya harus sekolah dan saya harus bekerja. 3 pekerjaan sekaligus di saat itu untuk membayar sekolah saya. Jadi saya itu mulai dari jadi dosen di Bondowoso. Jadi saya harus PP ya, Surabaya Bondowoso setiap minggu naik bis ekonomi because that's the thing I can afford. Setelah itu juga saya sempat jadi research assistant juga di UNER dan kemudian juga saya sempat sampai saya itu jualan kerudung jilbab itu di pasar malam
just to pay my research gitu loh pada saat itu. Nah, tapi Mbak gitu, on top of it gitu ya, dengan all of the struggling yang saya punya gitu, hal yang teman-teman kalau sedang S2 ataupun sedang sekolah pada saat ini ya gitu, sekolah itu bukan mencari ilmu. Mungkin ini agak kontroversi buat banyak orang, tapi kalau buat saya, sekolah itu bukan mencari ilmu. Yang pertama harus kita lakukan itu adalah mencari networking gitu. Karena dari networking ini akan membuka kesempatan-kesempatan yang teman-teman itu tidak akan pernah dapat ini hanya dengan bangku sekolah begitu. Oke, networking yang saya dapat pada saat saya S2 dulu itu adalah dari profesor-profesor. Saya approach mereka by person to person. Akhirnya saya mengenal mereka itu lumayan akrab sehingga saya bisa mendapatkan surat rekomendasi sana sini, bahkan dari dekan. Itu agak sedikit ini juga sih. Nah, kemudian kita lanjut lagi Mbak. Klik lagi, satu kali lagi, dua kali lagi, nggak apa-apa. Oke, nah kemudian juga inspiration begitu loh. Inspiration ini kenapa? Dari saya masih ingat salah satu, mungkin teman-teman yang dari UNER ya, ada salah satu dosen namanya Dr. Hendy, Prof. Hendy sekarang. Nah, beliau itu adalah supervisor saya pada saat itu, dan dari beliau itu saya mendapatkan banyak sekali motivasi begitu. Beliau cuma bilang, Dian, if you really want it, just go for it. Gitu. Saya bilang, Prof, saya bidan. Dan ada salah satu dosen lagi yang bilang, kamu itu hanya bidan, what can you do? That was really, really break my heart gitu. Karena saya merasa bahwa, man, this is my profession gitu loh. But saya nggak mau dong saya dicap seperti itu begitu. Akhirnya saya oke, I'll prove it gitu. Ini modelnya memang tipe-tipe kayak gitu. Kalau nggak bisa langsung oke, I'll prove it gitu. Dan dari sana itu kemudian saya juga mendapatkan ini ya. Saya mendapatkan insight bahwa saya juga harus publish tesis saya pada saat S2. Akhirnya saya publikasi dari bantuan dari Prof. Hendy pada saat itu dan juga Prof. Wiji, ada dari FKH UNER, itu saya mempublikasi tesis saya di Q4 pada saat itu. Saya menggunakan seluruh tabungan saya untuk bisa publikasi. Why? Karena ini yang menjadikan nanti saya bisa apply ke luar negeri. Yang saya aja nggak tahu itu nanti gimana cara ke luar negeri. Yang penting saya publish dulu lah gitu. Nah, kemudian satu lagi Mbak. Satu lagi, ya. Nah, education agent ini salah satu hal yang menjadi ini ya kunci ibaratnya pada saat itu juga begitu. Karena saya masih ingat sekali saya datang ke education agent dan kemudian saya bilang saya pengen S3 di luar negeri. Mbaknya hanya melihat saya dari atas ke bawah. Ini anak datangnya dari mana gitu kan ya, deso juga gitu. Nah, kemudian dia cuma bilang, kamu udah punya IELTS? Saya bilang belum. Kamu udah punya publikasi? Belum terbit Mbak. Oke kalau gitu, setelah kamu nanti punya IELTS, kamu datang lagi ke kita. IELTS dan iya IELTS pada saat itu. Oke. Nah dari sana itu baru saya belajar bahasa Inggris pada saat itu. Oke, kita lanjut lagi Mbak. Kita klik lagi. Ya lagi. Oke, sip. Nah, jadi akhirnya pada tahun 2019 itu saya berangkat ke Western Sydney University. Saya pada saat itu mendapatkan beasiswa dari HDR, Higher Degree Research. Nah, bagaimana saya cara dapatnya beasiswa ini? Saya itu blast email. Sekitar mungkin ada 100 email ke profesor-profesor di seluruh dunia. Saya bilang ke mereka, saya mau sekolah lagi. Bisa nggak? Gitu. Nah, dari mereka itu saya mendapatkan kesempatan, saya mendapatkan tawaran beasiswa pada saat ini tawaran ya teman-teman. Nah ini yang teman-teman harus tahu bahwa kalau kita itu mau dapat beasiswa itu ada banyak sekali, nanti akan saya jelaskan ke depannya ya. Ada banyak sekali pathway dan salah satunya itu kita bisa langsung knocking on the doors. Kita bisa langsung hubungi profesornya dan bilang saya pengen sekolah lagi. Nah itu yang dulu saya dapatkan begitu. Nah dari sana, dari pas pada saat saya masih S2 ya di Western Sydney University ini saya dapat banyak lagi kesempatan. Ini kesempatannya itu bukan hanya tentang sekolah dan dapat ilmu, tapi again, networking. Saya mengenal dekan, saya mengenal orang-orang director di sana gitu. Dan akhirnya pada saat itu juga saya sempat ikut kompetisi research competition itu saya sempat menang juga di Indonesia. Dan kemudian itu sampai dibawalah ke Jerman begitu. Nah, itu dulu risetnya tentang preeklamsia. Teman-teman kalau bidan pasti tahu lah ya gitu. Nah, itu tentang preeklamsia dan dari sana itu di Jerman saya ketemu dengan orang-orang scientist around the world. Nah, dari sana itu ada yang namanya saya ketemu dengan publisher-publisher dari Nature. Jadi Nature itu adalah salah satu publisher besar di dunia. Saya ketemu dengan publisher-publishernya. Kemudian juga sempat ada startup competition pada saat itu dan kemudian juga ada Berlin Science Week di mana saya punya kesempatan untuk ketemu dan berdiskusi dengan banyak sekali saintis gitu selama seminggu kalau nggak salah begitu. Nah, terus Mbak kita klik lagi.
Nah, dari situ pada saat S2 itu ya gitu, kita klik mungkin 3-4 kali ya, Mbak. Nah, ada international exposure juga. Jadi pada saat itu sempet, pada saat itu ya, rame-ramenya di Jerman itu sempet juga itu saya dapat award lain itu dari UK, kemudian dapat award lain saya lupa, itu banyak banget awardnya pada saat itu. Tapi intinya adalah itu akhirnya kita mendapatkan international recognition begitu loh. Jadi dari situ kita next lagi Mbak, tiga tiga kali klik. Iya, terus iya. Nah, jadi pada saat itu juga sempat saya menjadi salah satu female science talent juga ya. Kemudian saya sempat ikut di Falling Walls Connect itu dengan scientist female scientist around the world, sama juga dapat Falling Walls alumni. Jadi akhirnya sampai sekarang saya masih terkonek dengan mereka begitu, dan juga ada beberapa awards yang akhirnya saya dapat juga. Nah, dari sana teman-teman, dari awards tadi akhirnya itu saya apply lagi untuk PhD begitu. Akhirnya klik lagi Mbak, 2-3 kali nggak apa-apa. Akhirnya saya dapat tawaran beasiswa again itu dari UNSW pada saat itu. Saya apply ke mereka dan mereka itu tahu background saya dengan award tadi, mereka langsung saya diikutkan di pool mereka untuk ibaratnya apa ya, kayak semacam competition untuk scholarship gitu, dan kemudian pada saat itu saya dapat beasiswanya. Akhirnya saya dapat UIPA, dan kemudian ada start ini ya, top up scholarship akhirnya juga, dan akhirnya saya dapat 2 beasiswa di UNSW yang itu mengcover everything, yang besarannya nominalnya itu lebih besar daripada LPDP dan AAS begitu. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang pernah dapat LPDP sebelumnya, pernah dapat AAS sebelumnya. Nah, ini nih juga bisa menjadi salah satu option begitu loh sebenarnya. Karena ternyata ada banyak sekali beasiswa-beasiswa di luar sana yang bisa ibaratnya mengcover kita itu lebih banyak begitu. Nah, dari sana kemudian ya, dari saat ini saya sedang PhD. Lagi-lagi, yang saya pelajari di PhD memang banyak, tapi pertama yang saya dapat adalah networking, teman-teman. Jadi yang saya sekarang itu sudah PhD sudah tahun ketiga. Di 3 tahun ini saya sudah mengenal banyak sekali investor asing, dan kemudian investor dari Sydney in general, pengusaha-pengusaha, dokter-dokter spesialis, dan mereka semua itu karena mereka mengenal saya, akhirnya banyak sekali experience itu yang tidak didapatkan oleh teman-teman lain yang juga melakukan PhD begitu. Dan sempat juga kemarin ikut startup competition ya untuk Hai Mama yang sedang saya buka, dan juga investor juga. Oke, kita next lagi Mbak. Oke, nah tapi juga saya nggak bisa bohong bahwa saya juga dapat skills in lab ya gitu. Jadi karena saya lab based riset saya itu di children cancer, teman-teman mungkin familiar dengan namanya neuroblastoma. Jadi saya melakukan gene editing. Jadi saya melakukan ada gen ya di dalam sel itu, kita potong-potong, chop-chop gitu. Kemudian kita sambung-sambung lagi, kemudian untuk menemukan ininya apa treatmentnya ibaratnya, hal-hal semacam itu. Karena again saya adalah midwife dengan interest yang sangat tinggi itu di biology and chemistry, dan menjadi seorang midwife, interest tadi itu yang justru menjadikan ibaratnya menjadikan saya lebih bisa terbang tinggi begitu loh, dan you know it's just like becomes big after that gitu. Nah, dari situ makanya selalu saya bilang bahwa sekolah itu teman-teman bukan untuk mendapatkan ilmu. Oke, dapat ilmu memang iya gitu, tapi itu nomor 3. Skala prioritas nomor 3. Nomor 1 yang pertama adalah networking. Nomor 2 adalah kesempatan-kesempatan lainnya. Baru nomor 3 adalah ilmu yang kita dapat begitu. Kalau teman-teman bilang saya pengen sekolah S2 karena saya ingin belajar tentang kebidanan, guys, wake up. It wouldn't help you gitu loh. Kenapa? Karena yang pertama yang harus kalian tahu adalah networking kalian. Networking ini kalau kalian ingin membuat banyak sekali gebrakan-gebrakan, impact yang besar untuk pasien-pasien kita nggak bisa bohong bahwa networking ini nomor 1 begitu. Jadi sekolah lebih tinggi sebenarnya itu adalah untuk kita mendapatkan networking yang jauh lebih banyak, sehingga kita bisa mengimplementasikan ilmu kita menjadi lebih besar dan luas begitu. Oke, kita next lagi Mbak. Oke, the journey begin with. Oke, kita lanjut lagi. Ya, jadi ini dulu ya. Jadi saya ceritanya, saya S2 kan di UNER ya. Saya di UNER di kampus A. Mungkin teman-teman yang dari UNER itu tahu bahwa Sun Education itu letaknya di Dharma Wangsa, deket sekali dengan kampus gitu. One day pulang dari kampus ya dengan baju masih kaca kadul gitu ya, habis kuliah saya tiba-tiba langsung mampir di Sun Education dekat kampus. Hal pertama yang saya, karena banyaknya kan kalau misalnya ke agent-agent gitu kan
ini ya orang-orang yang high end, yang mobilnya keren-keren gitu. Saya naik motor titik 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 gitu. Kemudian saya nanya, Mbak, saya pengen S3, saya harus ngapain? Asli bener-bener nggak tahu sama sekali gitu. Akhirnya yang saya tahu bahwa pada saat itu, Dian, kamu harus punya IELTS dan publikasi. Dari situ itu akhirnya saya IELTS itu apa? Saya nggak tahu. Publikasi oke, saya on the way. Tapi IELTS itu apa? Akhirnya saya mulailah searching di Google. IELTS itu apa? Gimana caranya untuk belajar IELTS? Terus pada saat itu saya masih ingat saya nggak terlalu suka IELTS ya. Gimana kalau pakai TOEFL aja karena saya jauh lebih familiar dengan TOEFL. Oke, kita kalau gitu berarti kita belajar TOEFL kalau kayak gitu. Kita next lagi, Mbak. Kita next. Nah, akhirnya saya belajar lah ini dengan buku Baron yang saya belinya di Shopee juga. Nah, akhirnya saya belajar dengan buku Baron, TOEFL IBT ya pada saat itu. Dan kemudian untuk speaking, memang speaking ini agak sedikit tricky ya. Karena kalau untuk tes yang seperti ini, kita kan harus fluent in English. Sedangkan saya mau gimana gitu di rumah, kita pakai pakai bahasa Indonesia, tetangga-tetangga saya pakai bahasa Madura, gimana caranya saya bisa ngomong bahasa Inggris gitu kan. Akhirnya pada saat itu saya ikut di Facebook ada IELTS speaking partner gitu, itu around the world dan it's for free gitu loh. Akhirnya dari situ saya tiap hari saya ngobrol, teman-teman ngobrol nggak jelas ngalor gitu, yang penting ngomong pakai bahasa Inggris gitu loh. Nah, akhirnya dapatlah saya pada saat itu TOEFL 6,5, cukup lah gitu, cukup lah untuk dapat beasiswa S2 gitu. Oke, kita lanjut lagi. Next, klik Mbak. Iya. Nah, oke, lagi, ya lagi, oke sip. Nah, jadi gini teman-teman ya, dari ini saya ya, karena saya kan hanya googling saja ya, saya itu bener-bener nggak tahu gitu loh, nggak tahu kalau ada tipe-tipe scholarship. Di tahun 2018 itu masih nggak ada teman-teman, ibaratnya festival-festival seperti ini ya gitu. Jadi pada saat itu saya banyak googling gitu dan bisa saya petakan beberapa tipe dari scholarship untuk kita midwife itu bisa ke luar negeri S2 dan S3. Itu ada government scholarship, contohnya LPDP, MORA. Enak loh. Enaknya ini untuk teman-teman yang sudah berkeluarga. Kenapa? Karena mereka juga biasanya itu punya tunjangan untuk keluarga. Sedangkan kalau beasiswa-beasiswa lainnya itu biasanya untuk single. Nah, tapi meskipun besarannya untuk single itu ibaratnya lebih kecil, tapi masih masih oke. Kenapa? Nanti kita bisa ajak partner atau suami kita ke luar negeri dan mereka bisa bekerja karena mereka dapat partner visa. Bekerja di sini per jamnya sekitaran 350.000. Nah, kalau 8 jam udah berapa? Lumayan loh, gitu. Jadi tidak harus dapat support dari ini ya, dari government begitu. Nah, yang kedua adalah World Organization Scholarship. Jadi ada yang pada saat itu ya, itu ada dari Islamic Organization, itu mereka ada funding-funding seperti itu. Kemudian juga dari pada saat itu ya, tahun itu UNICEF itu masih ada. Nah, tapi saya kurang tahu kalau yang tahun sekarang apakah itu masih ada atau tidak. Tapi banyaknya World Organization itu banyak sekali memberikan scholarship. Kita harus rajin-rajin googling aja gitu loh. Nah, kemudian University Scholarship yang terakhir ya, yang ketiga dari saya, seperti yang saya dapatkan. Saya dapat ini 2 kali, teman-teman, by the way. Untuk yang MPhil, yang Master by Research, itu saya dapat University Scholarship. Dan ini memang by research. Jadi kalau teman-teman tahu, S2 itu ada 2 jenisnya. Jadi yang pertama adalah S2 yang kita itu kuliah, di bangku kuliah. Yang kedua itu kita riset, by research. Jadi kita banyaknya, kalau saya itu di lab begitu. Nah, yang by research ini memang fundingnya jauh lebih besar dibandingkan dengan S2 yang di kelas. Karena kalau misalnya S2 di kelas kan university nggak dapat apa-apa. Sedangkan kalau untuk S2 by research biasanya teman-teman ini akan publikasi. Pada saat teman-teman publikasi itu bisa menaikkan peringkat keyword apa sih? Ini loh, QS World University di dunia begitu. Nah, jadi makanya ada ibaratnya kita saling inilah ya, simbiosis mutualisme lah sama university begitu. Jadi teman-teman yang mau S2 itu bisa mencari yang by research begitu. Nah, University Scholarship ini biasanya juga sudah mengcover banyak hal, mengcover mulai dari SPP, kemudian juga risetnya sendiri, kemudian juga uang saku. Uang sakunya itu kita biasanya kalau Australia kita dapatnya itu fortnightly. Berarti fortnightly itu sekitaran beda-beda masing-masing university ya, ada yang dapatnya sekitar 6 juta tiap
2 minggu, tiap minggunya, maaf. Tiap minggunya sekitar 6 juta, ada yang sampai 8 juta dan 9 juta, tergantung. Jadi makanya itu masih oke lah gitu loh untuk teman-teman di sini. Dan enaknya University Scholarship ini kita tidak perlu kembali ke Indonesia. Misalnya ya ada tuh hashtag kabur aja dulu. Nah, itu bisa pakai ini begitu. Bukannya saya itu promote teman-teman untuk kabur, bukan, tapi ini sudah ada sejak dulu begitu. Nah, kemudian juga ada project scholarship. Biasanya supervisor itu ya ibaratnya kayak profesor-profesor itu mereka punya funding sendiri, mereka punya grant sendiri, dan biasanya mereka itu akan open vacation. Apa sih kok vacation? Open vacancy untuk teman-teman. Jadi mereka itu akan membuka lowongan pekerjaan. Nah, lowongan pekerjaannya itu either mereka master atau PhD. Yang akhirnya supervisor ini yang akan membayar si student ini begitu, dengan nominal besaran sama seperti university scholarship begitu. Nah, jadi ada banyak sekali tipe-tipe seperti ini. Makanya saya tadi cerita bahwa untuk saya itu dapat beasiswa ya S2 dan S3 itu saya langsung knocking the door, saya langsung email supervisornya langsung, "Prof, saya itu punya skill ini, saya bisa nggak apply untuk S3?" Gitu. Dan mereka langsung, "Oke Mbak, bisa." Ya udah langsung aja gitu. Kita lanjut ya untuk next slide Mbak, please. Nah, ini ya contohnya dari University Scholarship ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri ada banyak sekali. Ada yang namanya Research Training Program, University Postgraduate Award, ada RTPI, ada UIPA, dan ada yang cuma Tuition Fee Scholarship. Jadi ada banyak sekali tipenya ya. Jadi jangan khawatir, LPDP itu bukan the only source of funding that you will have gitu. LPDP itu sangat baik begitu loh. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa ada kesempatan-kesempatan lainnya, misalnya ditolak. Saya itu salah satu orang yang ditolak oleh LPDP. Mungkin karena tipenya agak sedikit begini ya gitu. Jadi saya dulu pada saat itu sempat ditolak sama LPDP, tapi akhirnya pada saat saya ditolak itu saya sudah dapat beasiswa di Western Sydney University. Jadi ya it's fine gitu. Jadi LPDP itu salah satu opsi, tapi teman-teman juga harus tahu bahwa kalau mau apply scholarship itu jangan hanya apply satu. Saya dulu tuh apply sampai 150 ya teman-teman ya. Jadi good, you have to do it more than once. Oke, kita next lagi, Mbak. Oke, yang project scholarship. Nah, ini yang untuk project scholarship ya. Nah, oke. Contohnya untuk project scholarship ini saya cari di midwifery PhD position. Jadi langsung ke googling aja dan di sana akan ada banyak sekali lowongan pekerjaan. Jadi ingat-ingat teman-teman, PhD dan Master by Research itu adalah lowongan pekerjaan, bukan sekolah. Ya, kita itu ibaratnya di sana hanya di training saja untuk menjadi seorang PhD. Kita di training untuk berpikir, kita di training untuk problem solving begitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini di UK itu mereka punya, ini saya hanya randomly open ini aja ya, randomly open Google gitu. Mereka punya mereka punya lowongan pekerjaan untuk PhD untuk midwife begitu. Yang teman-teman suka di kebidanan memang ingin yang benar-benar hardcore kebidanan, di sini itu banyak sekali begitu. Don't worry about it. Dan teman-teman harus tahu bahwa aplikasi seperti ini akan diupdate setiap hari. Jadi setiap hari teman-teman harus nyari sama saya ya. Jadi bukan hanya nyari sekarang kemudian nyari lagi tahun depan. It doesn't work like that. Itu always setiap hari university around the world punya lowongan pekerjaan untuk PhD, baik untuk midwife, untuk S2, everything you name it. Itu ada semua di sana gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau apply itu harus beneran apply begitu. Oke, Mbak, next. Nah, kalau ini yang approach supervisor ya, kalau yang ini saya biasanya langsung ngetok pintu sih gitu, karena begini, 70% ini ya funding riset itu tidak dipublikasikan begitu. Jadi supervisor itu punya punya apa ya, ibaratnya funding, punya uang untuk meng-hire S3, tapi sama mereka itu tidak dipublikasikan kemana-mana. Jadi mereka hanya publikasinya internal di institusi mereka sendiri. Jadi kita harus pintar-pintar itu ngetok pintu, kita harus nanya, "Prof punya funding nggak?" Begitu. Nah, kalau saya memang langsung saya
tembak orangnya, ada funding nggak? Saya mau S3 nih, gitu. Saya bisa apa aja, bisa saya tawarkan di sana, begitu. Next lagi Mbak, satu slide lagi mungkin, satu atau dua, coba satu. Ya, yang pertama yang saya lakukan adalah introduce myself. Saya bilang bahwa nama saya Dian, saya menyelesaikan S1 saya di Bachelor of Applied Science in Midwifery itu di Indonesia, dan S2 saya di mana, dan kemudian saya bisa apa aja. Langsung saya ibaratnya ini ya, promosikan diri, saya bisa apa saja. Terus Mbak lanjut. Ya, again. Nah, dari sana saya menceritakan, explain my skill. Jadi, skill saya apa saja? Saya bisa beberapa eksperimen yang sudah pernah saya lakukan dulu, Western blot, immunoprecipitation, gel mass spec, dan kemudian saya juga sudah menyelesaikan beberapa training apa saja, statistical research, PC2 laboratory, and something like that. Dan kemudian langsung saya ask, apakah ada ini, apa namanya, semacam lowongan. Langsung saya bilang, I would appreciate the opportunity untuk punya discussion dengan Anda jika ada lowongan untuk S3. Dan saya juga mengattach master transcript dan juga publikasi saya langsung. Dan saya mendapatkan email dari beliau itu langsung one day after. Lanjut, Mbak. Ya. Nah, jadi begini ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin ke S2 atau S3 ke luar negeri, yang harus dipersiapkan pertama adalah TOEFL atau IELTS. Itu kalau TOEFL sekitaran 82, TOEFL IBT ya, bukan TOEFL yang ini ya, TOEFL biasa, bukan yang seperti. Jadi ini benar-benar TOEFL yang TOEFL internasional begitu. Jadi TOEFL IBT itu skornya sekitar 80, 82 itu oke. Kemudian kalau IELTS itu sekitar 6,5, it's supposed to be enough gitu kalau menurut saya untuk bidang kita ya begitu. Dan jangan lupa translate all of the certificate. Semua S2 ijazah S1, transkrip S1, D3, S2 itu semuanya ditranslate. Kalau untuk teman-teman yang dari universitas besar, contohnya dari UNER atau dari Unpad ya, itu biasanya dari kampus menyediakan kita bisa minta. Jadi boleh nggak saya minta dua versi Indonesia atau versi bahasa Inggris, dan mereka biasanya akan memberikan kita dua-duanya for free begitu. Jadi ini bisa teman-teman dilakukan ya. Kemudian untuk juga yang nomor 3 yang harus kita prepare adalah find a project atau scholarship atau juga supervisor. Pada saat kita sudah punya TOEFL, pada saat kita sudah punya semua dokumen yang sudah oke, berarti sudah kita deserve untuk apply untuk scholarship dan juga supervisor begitu. Dan kemudian prepare yourself. Jadi kalau misalnya kita bilang saya mau ambil S3 begitu ya. Berarti kita juga harus memantaskan diri gitu loh. Kita nggak bisa, saya pengen S3 tapi masih belum punya TOEFL, belum ada track record dan lain-lain, itu nggak bisa. Jadi kita juga harus mempersiapkan track record kita untuk riset ya. Karena gimana-gimana S3 di luar negeri itu semuanya by research. Nggak ada S3 itu yang hanya duduk di kelas, teman-teman. Teman-teman harus tahu ini. Karena semuanya itu kita by research kalau di luar negeri ya. Jadi track record kita. Jadi misalnya ikut kompetisi-kompetisi riset nasional, internasional, kemudian publikasi itu mulai dipublikasikan kalau misalnya ada tesisnya, kemudian yang dari S1-nya ya, itu boleh. Kemudian juga mulai ikut international competition begitu. Karena semakin banyak track record ini akan semakin kita mudah untuk mengattract supervisor kita itu untuk memberikan kita money. Again, memang saya akan bilang bahwa kalau kita ngobrol sekolah ya, itu kadang-kadang kurang etis kita ngomong tentang money. Tapi gimana-gimana, kalau teman-teman itu pengen sekolah ke luar negeri, itu butuh money, teman-teman. Money, karena S3 itu nggak murah loh. S3 itu kalau dari luar negeri ya, tuition fee-nya aja sampai selesai, itu sekitaran 1,5 M. Itu uang ya teman-teman ya. Saya juga belum pernah tahu itu gimana bentuknya 1,5 M gitu. Nah, belum lagi biaya hidupnya sekitar 2 M. Nah, jadi makanya kita harus benar-benar punya track record publikasi international competition itu sebenarnya untuk mengattract itu semua, karena kita harus realistis bahwa kita nggak bisa keluar negeri tanpa itu. Kecuali kita anaknya Ardi Bakri mungkin bisa ya. Oke, kita lanjut. Next, Mbak. Nah, ini ya, stop pretending to be someone you are not. Jujur dari awal saya cerita bahwa saya adalah seorang bidan, tapi my interest is in biology and chemistry. Saya punya interest yang sangat-sangat besar di sana. Saya akan selalu bilang bahwa I love biology and chemistry, I do gene editing, I am working with DNA and RNA, but I can proudly say that I am a midwife. Ada banyak sekali teman-teman ya, gitu, pada saat saya dulu masih di Indonesia ya,
apalagi apalagi bidan-bidan yang sudah ibaratnya dari older generation begitu ya, bahwa mereka itu selalu bilang, kamu mau jadi bidan seperti apa gitu kalau nanyanya ke saya gitu kan, kamu itu bidan model apa gitu. Nah tapi yang jujur ya di sini, bahwa semua orang itu punya minat dan bakat yang berbeda-beda. Kita sama-sama bidan, saya mungkin dan Mbak Diana dan Mbak Eza, ini kita punya bakat yang beda-beda, Mbak. Kita punya minat yang berbeda-beda begitu. Dan itu bisa kita kontribusikan untuk memperbesar, ibaratnya untuk menolong sesama manusia begitu loh. Kalau menurut saya, kita menjadi seorang midwife itu kan intinya untuk meningkatkan kualitas kehidupan ibu dan anak ya gitu. Saya memang mungkin saya nggak pakai baju putih-putih ya, nggak di rumah sakit lagi begitu. But the thing that I am doing now itu same. And I'm still a midwife. Dan pada saat saya berada di conference internasional dan lain sebagainya, dan pada saat saya on the stage, saya menjelaskan tentang riset yang saya lakukan, dan saya akan selalu bilang, I am a midwife. Dan dan saya ingat bahwa banyaknya di bidang saya itu kan dokter. Either mereka dokter atau mereka memang biological, ibaratnya kayak engineering lah ya, kayak di bidang itu. Tapi biasanya itu saya satu-satunya bidan yang berada di sana begitu. Why? Why? Nah, itu pertanyaannya, dan mereka selalu bilang, Mbak Dian gitu, Dian, you are a midwife, but why you have this kind of interest? Dan saya bilang bahwa karena memang itu yang dari awal ada di hati saya. Saya memang orang dari biologi and chemist gitu loh. Meskipun saya seorang bidan, I can't pretend that I'm not that person gitu. Dan saya mau teman-teman yang teman-teman memang punya minat dan bakat, misalnya ya, ada yang minat dan bakatnya di IT, artificial intelligence gitu. Teman-teman yang midwife yang memang punya skill di sana begitu. Jangan kubur skill itu gitu loh. Karena gimana-gimana, is it like very cool to be a midwife but also do a lot of cool thing in the world gitu loh. Itu kalau kalau saya gitu ya. Jadi stop pretending to be someone you are not gitu loh. Dan jujur, pada saat saya stop pretending to be someone that I am not gitu ya, di situ saya justru menjadi seorang bidan yang saya bisa membawa kasus-kasus kebidanan yang horor-horor itu ya, preeklamsia contohnya, saya bawa ke Jerman. Saya berbicara di depan ribuan orang, and this is the thing that happen and how we can solve this problem. Dan pada saat saya menjadi midwife, conventional midwife, putih-putih ya, di Bondowoso pada saat itu, I can't do things more than that. Papa saya ya begitu. Jadi ini yang mungkin agak kontroversial untuk sekarang begitu. Ada banyak sekali orang-orang yang bilang bahwa you are not a midwife, but I will proudly always say that I'm a midwife gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi ada beberapa branch dari midwifery yang kita itu sebenarnya bisa pursue ya gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen S3, itu ada banyak sekali. Jadi memang bisa S3 kebidanan, juga kita bisa masuk S3 yang medicine. Saya di medicine, teman-teman, karena saya melakukan gene editing. Kalau teman-teman tahu CRISPR ya, yang kita langsung gene editing ke DNA, saya melakukan hal-hal semacam itu bisa masuk ke medicine. Dan jadi teman-teman yang memang punya ini ya, interest ke biology and chemistry itu bisa masuk ke sana. Dan juga ada public health. Ini kalau public health ini biasanya memang jauh lebih luas cakupannya. Jadi saya ada teman, dia clinicians, dia dokter, mungkin teman-teman tahu ya, namanya Anthony Sunjaya, dia lumayan terkenal. Nah, jadi dia itu membangun AI untuk diagnostik dari kedokteran. Nah, ini maksud saya, jadi kalau teman-teman itu pinter coding, pinter IT, itu bisa masuk ke sini, begitu. Jadi midwife itu tidak harus midwife yang harus ini asuhan kebidanan asuhan, no, kita bisa combine itu dengan banyak hal, ke AI, bagaimana bisa kita meningkatkan kualitas dari layanan kita dan lain sebagainya ya. Kemudian juga dari clinical science ini, saya pada saat S2 saya di clinical science, teman-teman, by the way. Jadi pada saat itu saya memang molekular biology, tapi saya banyak di hospital begitu. Jadi teman-teman bisa kalau memang lebih suka ke arah clinical itu bisa ke sana. Dan kemudian yang ketiga adalah basic science. Jadi bidang saya yang sekarang itu lebih ke arah medicine and basic science. Jadi basic science itu yang seperti apa, yang kita bekerja dengan molekular, gen, RNA, DNA, kemudian mitokondria ya, biologi kayak gitu, itu kita bisa bilang sebagai basic science. Jadi project S2 saya itu pada saat itu untuk menemukan tools yang bisa mendeteksi preeklamsia sejak awal itu dari urine
begitu. Dari urin dan juga dari plasenta. Kemudian juga pada saat itu ya a lot of things that I did. Jadi ada banyak sekali branch-branch ini yang teman-teman kalau memang mau pursue itu di pursue. Tapi hati-hati ya untuk yang jadi dosen di Indonesia. Dosen itu agak sedikit tricky karena dosen itu harus bidang keilmuannya harus yang linier atau serumpun begitu. Jadi nggak bisa yang benar-benar hard rock banget langsung keluar swift kayak saya. Kalau saya dulu akhirnya memilih saya berhenti jadi dosen, saya benar-benar quit, saya keluar dan akhirnya saya langsung ke Australia dan saya benar-benar kayak flip semuanya, saya bangun lagi dari DNA karena saya tahu kalau saya tetap di Indonesia it will be really hard for me gitu. Yuk kita lanjut lagi Mbak. Kayaknya ini sudah yang terakhir sih. Oke, summary ya. The process of higher education is challenging. Kalau saya bilang, saya banyak nangis, teman-teman. Banyak nangis, banyak malam-malam di mana saya tidak tidur ya. Ibaratnya saya bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tapi untuk itu kan saya juga harus funding untuk translate dan lain-lain kan butuh uang ya gitu. Gaji saya sebagai dosen berapa sih nggak cukup pada saat itu. Jadi saya juga harus buka bisnis untuk membiayai itu semua begitu kan. Dan karena saya juga nggak punya uang pada saat itu untuk ikut les bahasa Inggris, saya belajar sendiri. Jadi saya sangat-sangat konsisten. Saya bangun jam 4 pagi sampai jam 6 saya belajar 2 jam. Kemudian saya berangkat ke kampus dan karena saya harus mengelola bisnis saya dulu dari jam 7 pagi saya harus buka kelas. Kemudian saya bekerja sampai jam 5 dan nanti pulang kerja saya istirahat sebentar dan saya akan lanjut lagi belajar 2 jam lagi untuk bahasa Inggris. And I did it for years. Jadi bukan hanya 1-2 malam ya teman-teman. Saya melakukan itu selama bertahun-tahun gitu. And tapi kalau kita masih umur 20-an masih oke lah. Umur 20-an itu adalah umur-umur di mana teman-teman itu harus merasakan pahit-pahitnya hidup ya. Gitu. Jadi jangan sampai umur 20-an masih nyantai-nyantai. Kemudian IELTS atau TOEFL IBT itu has to be prepared. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu adalah TOEFL atau IELTS begitu. Nah, publication is important. Sambil teman-teman belajar IELTS dan TOEFL sambil diurus publikasinya. Kalau nggak usah sampai Q1 ya, Q4 aja udah oke. Yang penting Scopus begitu. Kemudian if it's possible get the scholarship from abroad kalau misalnya bisa karena itu way easier. Saya dapat scholarship itu hanya dalam waktu 3 bulan. Begitu, langsung berangkat. Jadi way easier compare to bukannya saya mau menjelek-jelekan other funding ya, tapi biasanya other funding itu butuh 1 tahun atau 2 tahun untuk berangkat. Tapi in my case itu biasanya hanya hitungan dalam waktu beberapa bulan berangkat langsung begitu. Dan being a midwife does not necessarily have to be in clinical settings gitu. Yang ini tadi saya cerita bahwa kalau teman-teman memang punya minat dan interest itu di mana-mana boleh dilakukan juga begitu. Yang penting kita bisa meningkatkan layanan kita, begitu kita bisa menyelamatkan banyak orang, banyak ibu dan anak, and that's it sih kalau menurut saya ya gitu. Mungkin itu saja ya Mbak ya. Coba kita next lagi kayaknya udah habis sih. Nah, jadi thank you itu dari saya. Jadi teman-teman, if you want to build your dream ya, itu you need to make it gitu loh. You are the only person that will make it. No one else will help you. Not even me or not even like Mbak Diana. Jadi you do it yourself gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Bi dan Dian. Aduh, benar-benar speechless sih Bu. Masya Allah lah pokoknya ya. Dari semua slide mungkin setiap teman-teman tuh wow, Masya Allah semua lah pokoknya komplit ya Bu. Benar sekali teman-teman ya. Banyak sekali yang bisa kita highlight di sini ya. Scholarship itu tidak hanya menambah ilmu, yang paling utama adalah networking ya. Itu teman-teman perlu kita catat sekali. Dan tentu saja selain sekolah, kita juga sambil bisa dapat cuan. Itu tadi salah satunya juga ya Bu. Oke, langsung teman-teman, mungkin untuk menghemat waktu, bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau berdiskusi langsung dengan Bidan Dian, kami open diskusi. Boleh langsung raise hand. Iya, sepertinya ini sudah ada Bidan Ida Ayu Erlian. Bu Dian, kita langsung buka sesi diskusi saja, Bu. Iya, boleh, Mbak. Baik. Luar biasa sekali ya effort beliau, teman-teman. Nah, baik Bidan Ida Ayu Erlian, boleh open mic? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Tapi disclaimer dulu, di sini saya belum menjadi seorang bidan, namun saya masih berstatus mahasiswa S1 bidanan dan bisa di Bali. Nah, jadi saya lumayan interest dengan kasus-kasus kesehatan reproduksi, kesehatan masyarakat, atau isu-isu sosial lainnya yang
secara langsung berdampak pada kita. Namun di satu sisi lain, saya tuh kurang berminat untuk bekerja di pelayanan seperti rumah sakit, tapi saya suka dengan ilmunya seperti itu. Mungkin menurut pemateri tadi, apakah ada kesempatan untuk saya untuk belajar lagi di bidang-bidang yang mungkin berhubungan dengan isu sosial, namun tidak harus terjun ke pelayanan seperti rumah sakit seperti itu. Dan juga saya memiliki minat untuk kedepannya melanjutkan S2 mungkin di luar negeri. Dan kebetulan saya juga sekarang sedang belajar HSK1, itu belajar bahasa Mandarin, dan dimana semoga saja saya nanti bisa belajar terkait dengan hal tersebut di luar negeri seperti itu. Iya, oke, mungkin langsung saya jawab ya, Mbak. Begini, it's really good karena Mbak tahu what you want, gitu. Itu kalau yang saya tadi lihat ya, itu kan lebih ke arah social science, which is really good. Jadi kebidanan itu juga punya banyak sekali branch itu di social science. Jadi di sini ada teman-teman itu dokter ya, biasanya teman-teman saya yang dokter itu juga banyak yang masuknya ke social science begitu. Some of them itu decided-nya nggak di klinis lagi. Nggak apa-apa, tapi akhirnya mereka masuknya itu lebih ke arah saintisnya, atau mereka lebih ke arah UN-nya, begitu. Karena bisa kita bilang bahwa pendidikan S1 itu hanya basic saja, paham maksud saya? Itu hanya basic for you to get what you want, begitu. Jadi kalau memang nggak terlalu suka di klinis, ya nggak apa-apa, gitu. Kalau saya jujur, saya kan di klinis agak lama, Mbak. Saya di klinis agak lama, tapi saya memang sukanya itu di hard rock science, begitu. Jadi akhirnya saya combine aja dua-duanya begitu. Nah, ini sama seperti tadi Mbak kan biasanya nanti masuknya itu ke public health. Masuk ke isu sosial ini. Coba Mbak lihat ya. Mbak bisa coba googling namanya langsung saya ini ya. Namanya itu Anthony Sunjaya sama ini kemarin tuh ada salah satu adik kelas saya dia dapat S2-nya di Harvard kemarin. Dia orang Jember. Marcella, saya lupa. Mungkin ada teman-teman yang tahu. Dia lumayan ini sih, lumayan terkenal dia di Instagram. Jadi mereka itu clinicians dua-duanya. Selin Wijaya, dia orang Jember. Nah, ini dulu ada kelas saya Mbak, soalnya di UNER. Nah, jadi Selin ini ceritanya dia kan dokter ya. Nah, dia itu kemudian ngambil S2-nya itu di Harvard begitu. Jadi never limit yourself. Kalau memang sukanya itu di social science, go for it. Gitu. Ada banyak sekali branch-branch untuk kebidanan ya, mulai dari HIV, seksual, kemudian ada juga itu dari apa Mbak, pernikahan dini, kemudian juga ada banyak sekali tentang KB, misalnya itu banyak sekali itu sosial aspeknya. Tapi nanti masuknya jangan ke medisinnya, jangan ke IPA-nya, masuknya lebih ke arah social science-nya, begitu. Itu ada banyak kok teman-teman di sini yang dokter juga banyak yang begitu, and that's okay gitu loh. It doesn't make you feel like less than a midwife, paham saya ya? Kita midwife, tapi kita juga punya interest tertentu yang kita tahu bakat kita di sana, begitu. Ya. Terima Mbak kasih. Dia. Ya, sudah jelas Mbak Ida? Ya, jelas sekali ya, benar sekali Bu Dian. Mungkin menentukan passion kita sendiri tuh masih banyak yang bingung sepertinya Bu, apalagi adik-adik mahasiswa kebidanan. Nah nanti abis lulus mau kemana ya? Apakah memang harus ke rumah sakit, puskesmas, palingan seperti itu mungkin ya Bu, karena kita di pendidikan juga pastinya seringnya praktik ke situ gitu. Nah tidak ada yang mungkin mengarahkan ke social science sendiri ataupun ke bidang-bidang lainnya. Nah, ini by the mungkin way ya gini, teman-teman yang memang punya minat dan bakat lainnya ya, itu bukan berarti sekolah S1-nya jelek-jelekan sama saya. Saya pun dulu memang minat dan bakat saya di biology and chemistry, tapi IPK saya D4 itu 3,89 ya. So, it doesn't mean that I don't like midwifery, I don't want to study. How will you get scholarship with that? IPK. If you have a very bad IPK, paham saya. So, go for it gitu ya, paham saya. Gitu. Ya. Ya betul. Betul sekali Bu Wida. Mungkin bahkan Eza sendiri juga kadang masih bingung sih Bu, kadang milih ini bagus. Aduh cocoknya yang mana ya? Nah, mungkin seperti itu teman-teman lainnya juga Bu. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan berikutnya. Boleh di sini ada Mbak Brigita Senada, boleh silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, Izin bertanya silakan. Bu, untuk kita approach dari supervisor tadi, kita kan harus mempunyai rancangan terkait dengan penelitian. Khususnya disclaimer terlebih dahulu, saya Brigita dari Prodi Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes Surakarta.
saat ini berencana untuk melanjutkan studi S2. Nah, saya kemarin sudah sempat melihat-lihat banyak scholarship itu yang mengharuskan kita punya rancangan terkait dengan penelitian apa yang akan kita lakukan di S2 nanti. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mendapatkan field yang cocok bagi kita untuk nanti kita teliti seperti itu, Bu. Dan itu bisa meyakinkan dari supervisor yang akan memfasilitasi kita ketika S2 nanti gitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, jadi gini, kalau jujur ya Mbak, saya itu nggak pernah bikin riset proposal. Zero. Sama sekali. Saya cuma tahu apa yang saya mau. Yang pertama, kalau seandainya saya itu dulu, saya pengennya di preeklamsia. Karena saya kan sempat berdinas itu di Jember ya. Pada saat itu saya tuh kayak merasa, I'm so sick sending my patient to the hospital all the time. Karena kena preeklamsia. I'm just feeling so mad gitu loh. Akhirnya saya approach approach supervisornya itu tanpa ada riset proposal. Saya cuma bilang, saya ingin meneliti tentang ini, preeklamsia. Apakah Anda punya project? That's it. Dan jangan lupa bilang skill apa yang Mbak punya. Misalnya kalau di bidang saya, karena saya itu di science ya, itu lebih ke arah eksperimen di lab. Tapi kalau seandainya lebih ke arah social science, itu biasanya lebih ke arah analisis data, kemudian statistik, begitu biasanya. Baik, Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. jelas ya, Mbak Brigita ya, untuk pertanyaan dan juga jawabannya. Mungkin ini kita terima berapa pertanyaan lagi ya, Bu? Ini banyak sekali temennya sepertinya yang antusias Ya, dengan itu aja. Budian. Dari penyelenggara sampai jam berapa, itu Oke, aja. baik. Soalnya Oke, saya, ini siap. kan minggu ya, jadi saya masih agak lebih ini, slow. Tadi udah ngurus lab Oh, soalnya. alhamdulillah, alhamdulillah Ibu. Kami takutnya ganggu juga di kesibukan Ibu gitu. Ah, nggak apa-apa. Oke, lanjut boleh. Kita satu lagi mungkin dari yang raise hand, ada Mbak Anggraini Virgo. Nah, boleh open mic, Bidan Anggi. Oke, Nah, ini beliau baik. juga sebenarnya member dari RBI, Budian. Oke, baik Mbak Eza, izin ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bu Dian. Bu, mungkin di sini, perkenalkan dulu Bu, saya Anggi. Saya bagian dari RBI juga, dari Clinical Development. Kemudian saat ini saya sedang bekerja di praktik mandiri sendiri, kebetulan PMB sendiri. Nah, tadi kan Ibu bahas tentang ketertarikan dan interest kita bisa aja tidak di kebidanan gitu kan Bu. Nah, kebetulan meskipun saya di kebidanan, tapi saya punya interest lain di bidang crochet. Dan saya lihat tadi di CV Ibu juga ada bahas tentang crochet gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah mungkin dengan kemampuan dan skill crochet ini ada peluang untuk melanjutkan pendidikan gitu Bu, melalui skill yang dipunya gitu. Karena gini Bu, saya melihat ketertarikan dengan apa yang saya buat itu banyak menarik bidan-bidan dan doula dari luar yang nge-DM saya di Instagram karena melihat hasil crochet saya yang berkaitan dengan alat peraga kebidanan gitu. Nah, saya ingin tanya dari Bu, apakah skill semacam ini juga memungkinkan untuk eh, kita punya peluang dalam melanjutkan pendidikan dari skill yang seperti ini gitu Bu? Karena kan nggak ada nyambungnya juga ya, cuman ya dibilang nggak nyambung ada gitu. Cuman gimana ya? Apakah ada peluangnya gitu Bu? Itu aja sih Bu, mungkin. Terima kasih Bu, Mbak Eza. Iya. Iya, terima kasih. Nah, jadi ini menarik ya. Kalau seandainya di luar negeri itu sebenarnya kita jauh lebih terbuka masalah seperti ini. Nah, itu Mbak biasanya tergantung dari Mbak sendiri. Saya kan dulu juga orang yang bikin crochet ya gitu. Apa yang saya lakukan dengan crochet itu sebenarnya yang saya target adalah itu untuk meningkatkan daya income dari masyarakat, dari perempuan-perempuan di sekitar saya pada saat itu. Karena saya melihat mereka daya beli mereka itu sangat-sangat rendah gitu. Mereka biasanya income utama dari suami dan mereka tidak tahu how to make money begitu, and I feel sick about it gitu loh. Dan akhirnya saya membuka sebuah komunitas di mana saya latih mereka untuk membuat tas dan lain sebagainya, dan kemudian saya juga ajarkan mereka untuk menjual itu keluar begitu loh. Nah, dari sana mereka itu akhirnya mendapatkan income, akhirnya roda ekonomi berjalan sama saya ya. Nah, jadi kalau saya itu jujur saya nggak terlalu bagus Mbak di crochet, but what I did at that time, saya itu rekrut banyak orang-orang yang pinter banget crocheting, dan saya minta mereka untuk mengajarkan ibu-ibu itu. Jadi saya lebih ke arah manajerialnya begitu. Nah, jadi kalau untuk bisa ke S3 bisa nggak?
Ada banyak hal yang bisa Mbak lakukan. Yang pertama bisa bikin alat peraga itu ya dengan crochet itu tadi mungkin, dan kemudian nanti dilihat efektivitasnya untuk pembelajaran bidan ke depannya. Itu nanti bisa lebih ke arah social science ya, nanti jadinya risetnya apa dosen mana yang Mbak approach begitu. Jadi kalau di luar negeri memang agak-agak aneh, itu justru yang disenangi Mbak. Kalau pas misalnya saya ingin belajar tentang asuhan kemudian itu biasanya agak-agak sedikit susah ya. Tapi kalau misalnya agak-agak nyeleneh-nyeleneh gitu justru yang gampang dapetnya. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin unik ya, Bu. Jadi kayak punya apa? Out of the box gitu ya. Nah, Anti betul. mainstream lah pokoknya. Betul. Dan kalau bisa se anti mainstream itu semakin bagus. Dan semakin gampang dapat beasiswa biasanya. Jadi coba dicoba dulu Mbak, kalau misalnya crochet itu bisa membuat apa fasilitas pembelajaran kepada pasien itu lebih mudah ya. Dan itu Mbak bisa lakukan riset kecil-kecilan dulu, atau misalnya langsung dibikin riset proposal langsung kita apply ke luar negeri, let's see how it goes, itu juga bisa. Gitu. Oke, oke Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke. Angkat ya Mbak Anggi, Ella juga apa salut sama beliau gitu loh Bu. Punya usaha crochet dan juga membimbing ada banyak bidan-bidan lain yang menemukan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan kesehatan khususnya di kebidanan. Wah, keren. Tip. Keren sekali memang teman-teman. Oke, baik, mungkin boleh satu lagi yang dari teman-teman raise hand. Ini ada Bidan Zakia Kurata, boleh open mic Mbak Zakia. Sebelum kita ke chat box, teman-teman. Iya, mohon maaf sebelumnya saya tadi itu mendengarkan sekilas tentang eh Bu Dian tentang kalau misalnya Bu Dian itu door to door apply apa namanya apa ya memberikan Gmail kepada dosen-dosen untuk apa namanya beasiswa dan sebagainya. Lah, itu maksud saya pertanyaan saya adalah gimana Bu Dian ini bisa mengetahui ini dosen yang akan memberikan apa namanya beasiswa? Maksudnya apakah Bu Dian itu secara random memberikan apply diri tentang beasiswa itu atau ada sebelumnya memang ada survei-surveinya dan ada tahap-tahapannya itu. Oke, good question. Nah, jadi ini menarik ya gitu. Dibilang random banget ya enggak juga ya sebenarnya gitu. Jadi yang saya lihat itu yang pertama adalah skill apa yang mau saya pelajari. Karena memang by ininya saya kan memang suka banget sama ini ya, sama gene ya, sama gen. Jadi yang saya lihat pada saat itu memang gene editing, jadi CRISPR, kemudian apa teknik-teknik tertentu itu yang ingin saya lakukan. Dan kemudian juga yang saya lihat adalah track publikasi dari beliau. Apakah beliau itu orang-orang yang suka publish di jurnal-jurnal besar, dan kemudian yang ketiga adalah apakah beliau punya lab yang kecil. Saya nggak mau punya lab yang besar, saya nggak mau someone yang punya terlalu banyak orang di labnya. Kenapa? Karena pada saat S2 saya sudah pernah tahu Mbak rasanya bersama dengan lab yang besar dan akhirnya saya tidak dibimbing dengan baik. Dan akhirnya pada saat S3 saya mencari supervisor yang punya sedikit mahasiswa. Pada saat saya masuk, saya adalah salah satu-satunya PhD student di labnya beliau. Dan kemudian ada lagi datang term berikutnya, dan kemudian tahun berikutnya ada lagi. Tapi setelah saya akan lulus, baru beliau itu membuka vacation begitu. Jadi vacancy. Jadi sebelum itu beliau nggak ngebuka. Dan saya jujur, saya sangat-sangat satisfied dengan lab saya yang sekarang karena beliau itu muridnya nggak banyak dan beliau membimbing saya dengan sangat baik begitu. Kalau labnya terlalu besar, biasanya akhirnya orangnya toksik Mbak, karena susah banget itu dicari waktunya untuk bimbingan. Sedangkan kita S3 itu ya rasanya, you know, our ground is shaking, apa mau saya ya. Jadi dicari yang shakingnya seminimal mungkin lah gitu, gitu. Izin Bu, berarti itu bisa kita lihat dari profilnya beliau gitu ya Bu? Iya, jadi biasanya kan di university, website university-nya kan nggak seperti website university di ini ya, di Indonesia ya teman-teman. Kalau di Indonesia tuh kita lihat website university itu nggak lengkap. Nah, kalau di luar negeri itu langsung lengkap semuanya. Mulai dari background-nya beliau apa, publikasinya beliau apa, di lab-nya beliau itu ada siapa saja. It's really easy to find it. Dan don't limit yourself hanya di top university. S2 saya itu di Western Sydney University, yang itu university nomor sekian. But who cares? They give me money anyway. They give me skill, they give me money. Go for it. Gitu kalau saya. Kenapa? Karena at the end of the day, kita dapat banyak kesempatan kok di sana. Gitu. Kali ya, Bu Dian. Bagaimana Mbak Zakia? Sudah jelas bagaimana yang disampaikan oleh beliau? Jelas sekali.
Mbak, Oke. pokoknya intinya gini ya, kalau Mbaknya itu apply di 100 supervisor, nggak mungkin kok Mbak nggak dapat satu pun. Pasti 1-2% nyantol lah, 1-2% pas 1 atau 2 kan, pasti nyantol lah gitu. Kita perbanyak aja ininya, probability-nya gitu. Sambil banyak-banyak berdoa ya. Benar-benar doa ya Bu, terutama doa ibu katanya. Bener, bener Mbak, bener. Oke, terima kasih Mbak Zakia atas pertanyaannya yang luar biasa. Mungkin next kita boleh bacakan satu dari kolom chat, juga cukup banyak yang masuk ini Bu. Ada salah satunya dari Mbak Tazkia, how to explore yourself to find the major you are interested in. Mungkin bagaimana tips and triknya nih Bu, sepertinya. Nah, itu interesting ya, karena dari saya SMP dan SMA itu kan suka banget sama biologi dan kimia, Biologi. Mbak. Saya tuh suka ikut kompetisi-kompetisi biologi dan kimia. Makanya semua orang tuh pada kaget pada saat saya masuk ke bidanan. It's like, are you sure? Gitu. Jadi biasanya itu kita tahu kok, kita suka major apa. Biasanya kita sudah bisa merasakan itu sejak kita masih muda. Gitu. Kalau saya memang dari awal memang saya suka banget sama biologi dan kimia. Jadi waktu dulu masih sekolah nih ya, saya tuh agak sedikit mendablek anaknya ya. Jadi kalau di mata pelajaran yang lain saya tuh sukanya tidur atau suka kabur gitu kan. Tapi kalau pelajarannya kimia atau biologi saya tuh di kelas. Gitu. Malah melek ya Bu. Melek langsung saya. Gitu. Nah, akhirnya itu berefleksinya pada nilai di raport dan juga biasanya ya itu tadi apa kompetisi-kompetisi kayak gitu itu biasanya saya aktif sekali begitu. Tapi hanya di biologi dan kimia, nggak yang lainnya, paham saya. Nah, biasanya teman-teman coba dilihat flashback lagi ke belakang, pelajaran apa yang paling disukai. Biasanya ada beberapa teman saya yang dia itu sukanya matematika. Kalau suka matematika itu biasanya implikasinya entah itu ke fisika atau ke IT. Gitu. Macam-macam, coding biasanya, Mbak. Gitu. Oke. Ini banyak juga nih dari kolom chat. Aduh Bu, ini ada satu permintaan khusus sepertinya. Ada Bidan Friska Andiani dari yang raise hand. Mungkin udah pegel dari tadi Bu tangannya. Kita boleh kasih kesempatan satu lagi terakhir ya teman-teman untuk yang raise hand. Karena waktu juga yang membatasi kita. Boleh silakan Bidan Friska Andiani. Terima kasih Mbak Eza. Halo, selamat siang Budian. Saya Friska. Halo. Saya sekarang sedang melanjutkan S1 Kebidanan di Jakarta. Saat ini saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta yang lumayan besar di Jakarta. Pertanyaan saya itu yang pertama, apakah beasiswa S2 untuk ke luar negeri ini sebenarnya lebih banyak untuk sains? Karena saya lagi nyari banget beasiswa S2 tentang manajemen rumah sakit. Eh, Kemudian, jika saya mau tetap mencari S2 manajemen rumah sakit, apakah yang saya persiapkan sama dengan apa yang tadi Mbak Dian jabarkan terkait kalau IELTS sih pasti ya, kayak publikasi atau esai atau research dan lain-lainnya. Dan saya tuh mulainya dari mana ya kalau untuk S2 manajemen rumah sakit, karena jujur saya cari di Google tuh agak susah gitu untuk cari beasiswa S2 manajemen rumah sakit. Dan sebenarnya saya memiliki ketertarikan itu lebih di bidang seni gitu. Saya punya apa namanya ketertarikan dan bakat ya mungkin bisa dibilang. Saya suka buat desain grafis, dan desain-desain grafis yang saya buat itu dipakai di rumah sakit tempat saya bekerja untuk membantu tim digital marketing untuk marketing rumah sakit. Itu sih Mbak Dian. Mohon arahannya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ini mungkin agak sedikit tricky ya kalau manajemen rumah sakit ya. Karena begini Mbak, kalau misalnya kita bilang saya belum pernah bertemu ya sama siapa ya teman-teman yang manajemen rumah sakit ya. Biasanya kalau manajemen rumah sakit itu mereka LPDP, Mbak. Jadi bisa masuk lewat LPDP. Kalau yang luar negeri, beasiswa luar negeri saya belum pernah tahu, tapi mungkin you can try gitu. Tapi biasanya nanti masuknya itu mungkin di manajemen ya. Bisa ke business school dan lain sebagainya. Jadi nanti combine business school and medicine. Seperti itu. Iya, jadi bisa seperti itu. Dan untuk apa?
seni tadi ya, it's good Mbak gitu loh. Apakah mau di pursue, apakah mau untuk S2-nya gitu, itu nggak apa-apa. Kalau memang mau dijadikan hobi saja juga nggak apa-apa. Itu bisa jadi source income of money kan gitu. Saya masih ingat saya punya salah satu teman, mungkin teman-teman tahu ya, dia lumayan terkenal sih. Namanya James Zulfan. Bisa di googling. Dia itu salah satu ASN yang berprestasi di Indonesia yang sampai dia punya paten dan lain-lain, dan dia itu engineer sebenarnya. Tapi dia tuh suka banget nyanyi, Mbak. Dia tuh suka banget nyanyi, yang akhirnya tuh dia pada saat PhD itu dia selalu nyanyi, bayangin. Ada event, dia ada penyanyinya. Kemudian ada sedikit yang lain-lainnya, dia juga sering nyanyi begitu. Nah, jadi itu either bisa itu menjadi hobi yang bisa keluar duit, atau bisa dijadikan untuk ini ya langsung ya, untuk apa? Untuk S2-nya langsung. Nah, sekarang pertanyaannya, Mbak mau nggak untuk masuk ke desain? Ada, kalau desain itu maksudnya biasanya di art gitu. School of Art biasanya itu ada. UNSW punya School of Art. Itu dosen ada, saya punya kenalan dosen di situ. Ya, dia memang di art, memang menggambar dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Itu juga bisa. Gitu. Itu bisa nanti dijadikan bahan riset, apakah nanti dengan menggambar itu bisa menurunkan anxiety in children or in mothers, this kind of stuff, itu juga bisa gitu. Selebih apa ya Mbak? Lebih ke arah kita bagaimana kita mengemas apa yang kita punya itu menjadi sesuatu yang menarik akhirnya. Begitu. Tapi kalau untuk yang manajemen rumah sakit tadi, itu coba dilihat di LPDP. Itu biasanya LPDP itu punya, karena kalau LPDP kan ibaratnya kita harus punya project riset sendiri ya. Tapi kalau seandainya kita itu dari beasiswa luar negeri kan itu ibaratnya kita projectnya dari luar. Kita nggak bisa lebih fleksibel tentang itu, Mbak. Kalau LPDP, kita bisa bikin project sendiri. Kalau beasiswa dari luar, kita harus ikut mereka, project mereka apa yang tersedia. Jadi nggak fleksibel. But we get money. And they will fund us. Gitu. Bahkan mungkin itu bisa jadi salah satu inovasi ya Bu nanti untuk di pelayanan yang bisa diberikan. Iya, bisa. Betul. Iya, sejauh ini sih kadang ada beberapa orderan. Iya, untuk apa namanya editing YouTube, editing beberapa artis Instagram atau TikTok itu kadang ada beberapa yang saya kenal dan mereka suka minta tolong editin dari situ sih kadang aku dapat lagi juga gitu. Tapi kenapa sekarang lebih ngototnya ke S2 manajemen rumah sakit tuh sebenarnya karena pengen tetap terlibat di pelayanan kebidanan gitu, walaupun secara tidak langsung gitu sih. Mbak tahu ini nggak, Mozart untuk kehamilan nggak? Tahu. Kan sama seperti itu, seandainya Mbak itu bisa memang suka desain visual grafis, you can actually combine itu dengan entah kehamilan, anxiety pada kehamilan, anxiety pada anak, ADHD dan lain sebagainya. There's a lot of things. Oke, oke. Saya baru terpikir, oh ya itu komplementer kebidanan sekarang ya. Who cares Mbak if it's complementer or not? Kalau Mbak bisa membantu banyak orang, who cares? Ini ya yang dulu tuh sering banget orang-orang bilang kalau komplementer is not like primary, but what if you can make that complementer to be the primary one? We never know. Ya, bisa dicoba ya. Terima Masuk ke kasih. psikologi nanti. Oke, terima kasih Mbak Dian. Terima kasih Mbak Eja. Iya, terima kasih banyak Mbak Friska. Mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman. Aduh, mohon maaf sepertinya waktu juga yang membatasi kita teman-teman. Ini di kolom chat juga sepertinya masih banyak. Namun izinkan dulu kami sebelumnya yang ada mengirimkan dari Google Form, Ibu ada beberapa ini. Salah satunya ada dari Bidan Irma, Escape BDN dari Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Salam Mbak Bidan Irma. Nah, beliau menanyakan lebih ke bagaimana tips untuk improve bahasa Inggris. Nah, sepertinya ini hal yang banyak ditakutkan, Ibu, untuk teman-teman yang mencoba untuk scholarship atau studi abroad. Apalagi untuk speaking, sepertinya ini sangat tricky sekali, Bu. Just be consistent, that's it. Belajar, that's it. There's no recipe. You have to do it, you have to face it. Jadi teman-teman memang harus menghadapi itu, teman-teman harus belajar. Tadi saya cerita bahwa saya setiap hari belajar tuh 4 jam, Mbak. Jam 4 pagi saya bangun ya. Jam 10, jam 11 malam saya baru tidur dulu. Kenapa saya harus kejar setoran and try your best untuk become really really consistent.
Kalau teman-teman nggak konsisten, itu susah. Pasti besok akan nemu excuse lagi. Misalnya hari ini, oh saya hari ini nggak belajar nih, nggak belajar speaking. Ya udah nggak apa-apa. Pasti besoknya akan gitu lagi. Saya udahlah besoknya lagi, udahlah besoknya lagi. Tapi if you force yourself, pokoknya gimana-gimana hari ini saya harus belajar speaking. Besok saya harus belajar speaking, besok lagi harus speaking. Gimana harus terus. Itu akhirnya di otak kita itu akan membangun sebuah pola gitu loh, Mbak. Karena the only way kita bisa belajar bahasa Inggris otodidak ya do it. There is no other way. Iya, betul sekali ya Bu. Apalagi bahasa itu memang harus dibiasakan ya Bu ya. Untuk bahasa, bagaimana skillnya, bagaimana menghadapi orang. Nah, cenderung Oke, kita tuh kayak kehilangan vocab kalau langsung ngomong gitu kan Bu. I have a trick. I have a trick untuk teman-teman semuanya ya. Ada yang lagi ini nggak? Ada yang lagi ikut ChatGPT Premium nggak? ChatGPT yang premium. Ada yang ikut nggak teman-teman yang di audience? Oh, nih ada nih, ada saya. Oke, jadi Saya ya ceritanya ChatGPT premium itu bisa untuk kita ngobrol. Saya nggak tahu kalau yang nggak premium ya, tapi yang kalau premium itu kita bisa ngobrol, Mbak. Nah, saya itu jujur, saya itu, nah ini ada loh. Nah, jadi begini, teman-teman tiap hari ngobrol sama ChatGPT ya, minta aksennya diubah entah aksen apapun that you want. Kalau saya mintanya, can you please give me British accent? Gitu. Akhirnya kalau saya ngobrol itu bahasa Inggris ya, itu ngobrolnya speakingnya jadinya lancar dan dengan aksen British ke Britishan. Karena tiap hari saya ngobrol sama ChatGPT itu pakai British accent, teman-teman. Begitu. Nah, itu bisa banget. Yang tidak premium cuma 15 atau 30 menit. Tapi ini biasanya nggak bisa pakai aksen, Mbak. Pakai yang premium. Serius, kalau pakai premium itu bisa diubah aksennya. Dan akhirnya, saya itu kalau dulu ya, untuk presentasi di ini ya di ranah internasional, saya keder. Kenapa? English, my accent is very thick. Karena kan saya Indonesian accent ya, gitu kan. Tapi sejak saya ngobrol sama ChatGPT, gitu, sampai banyak orang yang nanya, actually, what is your accent? Why your English is so good? Terus saya mikir gini, ya karena itu dari ChatGPT. So use all of your resources ya, ChatGPT, whatever it is. Just talk every single day. Ngobrolnya ngobrol apa? Kalau saya sih semuanya tentang sains, penelitian, politik, bahkan kadang curhat juga sama ChatGPT. Boleh itu kan ngegibah orang juga boleh. Nggak dosa loh kita ngegibah sama ChatGPT. nggak ada yang tahu juga Gitu. ya Bu. Betul. Benar ya, memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada teman-teman ya. Betul, Sekarang betul. cukup banyak dengan teknologi AI, sepertinya semuanya lebih jauh berkembang ya Bu sekarang. Iya, betul. Oke, mungkin sudah terjawab teman-teman. Mudah-mudahan yang tidak tercover nanti bisa kita lanjutkan ya. Mohon izin Budian, mungkin nanti kami boleh memberikan pada teman-teman media sosial Budian, atau mungkin teman-teman bisa lihat YouTube-nya Budian, ada Bubit Dian teman-teman. Nah, Ya, kadang-kadang bikin ya saya. Oke, mungkin ini sampai ini ya, ini pertanyaan banyak sekali ya, teman-teman. Ini kalian punya banyak sekali minat sepertinya ya. Sebentar, sebentar. Saya sambil lihat boleh nggak yang ini bener-bener ini boleh, banget, bener-bener penting banget yang mungkin agak susah nanti caranya teman-teman dapat. Oh, wow. boleh silakan Budian. Coba, coba, coba. Eh, kayaknya udah di ini ya. Hmm. Oh, ya, kayaknya sudah semua di cover sih. Mungkin bahasa Inggris ya, itu yang kayaknya yang paling sulit buat teman-teman semuanya. Dan misalnya ada pertanyaan yang sangat-sangat panjang, ini ada pertanyaan panjang banget, itu nanti bisa reach out saya langsung di ini ya di Instagram. Saya mungkin nggak fast respon karena banyaknya saya di lab dan saya nggak bisa bawa HP. Tapi biasanya pada saat saya itu sedang di luar lab, saya biasanya balas-balesin juga kok. Jadi teman-teman yang memang masih ada pertanyaan-pertanyaan silahkan. Begitu ya. Semoga ada yang dapat scholarship tahun ini. Masih Februari Amin, soalnya. amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Budian. Mungkin satu lagi terakhir Ibu, ada ini nggak Bu? Culture shock mungkin yang Ibu hadapi di sana yang Oh, mungkin bahkan sampai pasti, sekarang. pasti, pasti itu. Saya di awal-awal nyampe sini itu saya kan nggak pernah naik pesawat ya teman-teman. Saya nggak pernah keluar negeri. Pertama kali saya keluar negeri itu saya langsung bawa sponsorship untuk S3 begitu kan. Dan pada saat itu nyampe saya di sini itu karena belajar bahasa Inggrisnya saya lewat YouTube ya. I was just hoping that people have a translation, punya apa sih subtitle di sini, di bawah atau di atasnya. Karena saya nggak ngerti apa
aksen bahasa Inggrisnya di sini kan kental sekali yang pertama. Kemudian yang kedua, karena saya dari Bondowoso, saya nggak tahu gimana caranya pakai vacuum cleaner, saya nggak tahu gimana caranya untuk ngangetin makanan. I was just so deso. You get what I mean ya? I was like so deso. I have no clue what's going on. Saya nggak tahu, HP saya tuh jelek banget gitu kan ya. Dan untuk bahasa-bahasa gaul saya juga nggak ngerti gitu loh kan. Teman-teman yang lain kan pada dari Jakarta ya keren-keren gitu. Saya dari desa banget gitu. Jadi culture shock itu pasti. Tapi ya gini ya, kadang-kadang teman-teman. Uh, Sometimes be careful for what you wish for, because sometimes you will get it all. Dan kadang apa yang kalian wish for itu juga come with the price. Gitu. Dan kadang-kadang you don't like the price that you have to pay. Jadi pada saat teman-teman itu ingin keluar negeri misalnya ya, you need to understand that ada banyak hal yang kalian akan korbankan gitu loh. Ada banyak sekali waktu yang biasanya bisa kumpul sama keluarga, kalian nggak bisa. Saya udah berapa kali Lebaran saya nggak pulang, you know, this kind of stuff. Dan pada saat ayah saya sakit di rumah gitu kan, saya nggak bisa pulang. You know, it's really heartbreaking gitu. Tapi again, kalau sekolah hanya untuk keren-kerenan ya, mending nggak usah. Because bahkan dengan passion yang sangat-sangat besar ya, sekolah pun berat loh. Apalagi yang hanya ingin terlihat keren di sosial media. Gitu. So ya, benar-benar di look inside and whether you really want it. Gitu. Kalau memang, apalagi yang ini ya, banyak yang saya tahu, banyaknya teman-teman bidan yang sukses itu biasanya suami-suaminya itu sangat suportif. Biasanya mereka bahkan mau ikut ke luar negeri, melepas apapun yang mereka punya untuk datang ke sini dan mensupport istrinya. And if you don't have this kind of support, sometimes it will be hard. Gitu. Karena juga kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa sugarcoating semuanya. Ada juga kok teman-teman, tapi bukan dari midwifery ya. Ini dari school lain gitu. Yang akhirnya karena LDR sama suami dari awal fondasi hubungannya itu nggak baik, akhirnya bercerai dengan suaminya. Ada juga yang sekolah itu menjadi pelarian untuk keluar apa ya, jauh dari suaminya. Dan akhirnya benar cerai gitu. Jadi sebenarnya sekolah itu bukan pelarian gitu. Itu harus from yourself gitu. Karena tidak semua orang kan punya apa ya, punya keberuntungan untuk dapat pasangan yang sebaik itu, paham maksud saya? Gitu. So ya, itu sih. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Dian untuk sharing-sharingnya juga. Mungkin boleh take home message untuk teman-teman atau closing statement dari Bu Dian. Mungkin gini ya, kalau memang teman-teman pengen banget, go for it gitu. Go for it. Jangan sampai one day teman-teman bangun dan usia sudah 50 tahun and you still wonder why I didn't do it before when I was younger. So if you really want to do it, just do it. Teman-teman boleh memberikan tepuk tangan melalui fitur yang ada di kolom chat teman-teman. Luar biasa sekali ya. Izin saya menyimpulkan sedikit sebelum kita tutup diskusi kita, bahwa siapkanlah diri kita teman-teman ya, apapun yang disampaikan oleh Bu Dian tadi, bahwa banyak sekali yang perlu kita siapkan, dalam tanda kutip bagaimana cara kita menjual kemampuan yang kita punya supaya adanya scholarship itu melirik kita langsung. Nah, tentu saja dengan proses dan juga melalui journey yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh beliau ya. Lika-likunya cukup banyak sekali, sepertinya sampai 150 scholarship yang beliau coba teman-teman ya, hingga hingga membawa beliau sampai pada saat sekarang ini. Masya Allah, luar biasa sekali pemateri kita hari ini. Alhamdulillah, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Mohon maaf ya teman-teman, untuk yang pertanyaannya belum tercover, nanti boleh hubungi kontak person kami. Dan salah satu slide yang paling merinding bagi kami sepertinya Bu Dian, walaupun Ibu sampaikan saya lebih suka biologi, saya lebih suka chemistry, dan bergelut sekarang dengan DNA dan RNA, tapi satu hal yang kami bikin merinding banget adalah Ibu bangga menjadi bidan. Dan itulah insya Allah nanti kita calon-calon bidan, ya adik-adik mahasiswa bidan dan juga teman-teman rekan-rekan kebidanan dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan kesempatan dan diizinkan Allah nanti untuk meneruskan atau melanjutkan perjuangan dari Bu Dian. Izin Bu, sebenarnya Eza dapat kontak Ibu dari Bu Rize. Dulu beliau adalah pembimbing Eza di skripsi.
Dan sekarang itu rasanya kayak melepas kangen dengan beliau, tapi dengan versi luar negeri gitu loh, Bu. Iya, Bu Rizal itu kakak saya, Mbak. Iya, benar sekali. Beliau juga ada pernah cerita sedikit tentang Ibu. Betul, Ya, betul. terima kasih banyak Bu Dian atas kesempatan dan waktunya di Sama-sama. sela-sela kesibukan S3-nya, Bu. Semoga dilancarkan dan dimudahkan. Dan nanti kami Terima kasih. siap mendengarkan dan menjadi saksi untuk pelantikan Ibu nanti di PhD nanti. Amin, Wah, amin, terima kasih ya. Sukses semua ya. Sukses ya Mbak Eza. Sukses semua teman-teman dari amin ya Rabbal penyelenggara Alamin. yang sudah bikin ini. Baik, Terima teman-teman, kasih, terima Bu. kasih banyak. Ibu, terima kasih banyak sekali lagi. Oke, teman-teman, tadi saya buka dengan pantun. Mungkin boleh saya tutup lagi dengan pantun ya. Ada 2 pantun, teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi aktif. Mohon maaf untuk yang belum terjawab pertanyaannya ya. Sekali lagi, jalan-jalan ke Balikpapan. Cakep gitu ya, teman-teman. Oke, jangan lupa membeli jajan. Selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Bagi yang menjalankan, lahir batin mohon dimaafkan. Nah, satu lagi, karena pemateri kita dari Bondowoso ke Surabaya. Jangan lupa membeli tape. Cukup sekian dari saya selaku moderator. Dan sampai ketemu di batch selanjutnya ya, We. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, Kasih. terima kasih banyak. Sekali lagi saya selaku moderator, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dan semoga ilmu yang disampaikan oleh Bidan Dian menjadi berkah untuk beliau dan juga bermanfaat untuk kita semua nanti ke depannya. Terima kasih banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bidan Diana. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidan Eza, sebelumnya saya mohon maaf ini ada suara azan gitu ya, tapi semoga tidak mengganggu apa yang saya sampaikan seperti itu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga, kemudian banyak sekali insight baru yang saya pribadi saya dapatkan dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau hari ini bisa bermanfaat juga untuk rekan-rekan bidan di Indonesia dan ini menjadi tematik ya untuk kita meningkatkan level edukasi yang lebih education yang lebih tinggi gitu. Em, selain itu saya ingin juga menginformasikan bahwa kegiatan Midwifery Scholarship Festival tahun 2025 ini tidak hanya di sini saja gitu ya. Jadi nanti akan ada sesi selanjutnya. Boleh dibantu untuk ditampilkan untuk operator. Nah, baik, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kegiatan Midwifery Scholarship Festival ini tidak hanya di batch 1 saja, jadi nanti akan ada sesi-sesi selanjutnya, yaitu ada yang pertama nanti pada tanggal 8 Maret tahun 2025 nanti akan ada eh, webinar terkait dengan magister kebidanan yang di Indonesia. Nanti akan ada beberapa narasumber sesama rekan bidan gitu. Nanti mereka akan juga sama sharing terkait bagaimana cara mendapatkan beasiswa kebidanan, kemudian bagaimana tips and triknya. Selanjutnya nanti akan ada magister kebidanan yang di luar negeri, yakni pada tanggal 15 Maret tahun 2025. Kemudian boleh dibantu ditampilkan untuk yang luar negeri. Izin bertanya, Kak, apakah kami harus melakukan registrasi ulang, Kak, untuk mengikuti festival selanjutnya? Oke, baik. Mungkin itu hanya sekilas saja yang kami sampaikan untuk informasi terkait dengan poster dan sebagainya terkait informasi. Jangan lupa untuk follow akun sosial media Ruang Bidan Indonesia. Nanti kita akan share terkait dengan jadwal-jadwal selanjutnya gitu ya. Nanti akan ada juga doktoral terkait bagaimana sih untuk persiapan doktoral pada tanggal 16 Maret gitu. Nanti akan hadir narasumber-narasumber hebat kita juga ya, seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk rekan-rekan yang ingin persiapan ya, persiapan IELTS gitu tadi yang seperti disampaikan oleh Budian bahwa sebenarnya untuk
belajar ke luar negeri itu harus dipersiapkan IELTS-nya gitu ya. Nah, ini juga ada dari IDP, jadi nanti ada free class untuk yang terpilih dan yang sudah mendaftar gitu ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk daftar ya, daftar kalau misalkan berminat. Nanti kalau misalkan di SAC itu ada persiapan visa dan LOA, sedangkan kalau yang IDP nanti akan ada free simulasi IELTS. Nanti kegiatannya akan dilaksanakan secara offline di Surabaya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mendaftar dan terpilih gitu ya, harapannya nanti berkomitmen untuk hadir di Surabaya pada saat kegiatan tersebut gitu. Selain itu, untuk teman-teman di Ruang Bidan yang hadir pada kegiatan hari ini, Ruang Bidan Indonesia juga akan memfasilitasi teman-teman yang sedang proses persiapan apply master, doktoral, atau persiapan scholarship, nanti akan hadir mentoring kelas, bisa secara private dan reguler. Jadi tetap pantau terus ya sosial media dari Ruang Bidan Indonesia. Baik, masuki acara mendekati acara penutup. Sebelumnya kan kita belum dokumentasi. Nah, mari kita dokumentasi dulu nih untuk mengabadikan terlebih dahulu momen kegiatan webinar pada pagi hari ini. Baik, untuk rekan-rekan yang hadir di kegiatan webinar pada pagi hari ini, jika berkenan mohon on kamera terlebih dahulu. Kita foto terlebih dahulu. Dan nanti akan dibantu oleh operator ya untuk dibantu screenshot seperti itu. Baik, oke, saya akan bantu pandu. Oke, ya, sepertinya masih ada yang menyusul untuk on kameranya. Oke, baik, boleh dibantu. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin on kamera, yang berkenan untuk on kamera. Baik, oke, kita mulai ya. Kita akan foto terlebih dahulu. Nanti saya akan bantu screenshot juga dan akan dibantu oleh operator juga. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, ini untuk slide yang pertama. Kita lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Lagi, slide ketiga. Baik, 1, 2, 3. Oke, lanjut slide terakhir. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan bidan yang berkenan untuk on kamera dan tidak terasa sudah berada di ujung acara gitu ya. Dan sekali lagi saya mewakili tim Ruang Bidan Indonesia mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Dian Anggraini SSTM Kes Empil atas waktunya dan ilmunya yang telah berkenan berbagi dengan kami semua yang hadir di pagi menjelang siang ini. Dan semoga kami yang ada di webinar pagi hari ini dapat mengikuti jejak Ibu sukses gitu ya dengan interesting masing-masing seperti itu. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang mengikuti kegiatan Midwifery Scholarship Festival ini yang awalnya tadi ada 137 peserta gitu ya. Yang saat ini masih 95 gitu. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar. Dan untuk teman-teman yang menanyakan terkait apakah ada recording dan sebagainya, jangan lupa untuk follow atau subscribe akun YouTube dari Ruang Bidan Indonesia. Nanti kami pasti akan
share di situ. Jadi kalau misalkan teman-teman belum mengikuti dari awal, nanti bisa dilihat kembali seperti itu. Dan semangat teman-teman semuanya, semoga kita semuanya bisa sama-sama mendapatkan apa yang kita impikan gitu ya, bisa menjenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Pada akhir kata, saya selaku pemandu acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada penyampaian kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di tanggal 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman.